Bab 46. Ayo pergi. Xiao Luo berbalik untuk pergi, menyeret Sarah Michelle, yang masih dalam kebingungan, bersamanya saat dia berjalan cepat menuju ujung jalan yang lain. Ikuti Tuan Mi, perintah Powell, berkedip saat dia sadar kembali. Dia melambaikan tangannya yang besar sebagai isyarat agar ketiga tentara SEAL yang tersisa mengikuti Xiao Luo. Mereka tidak hanya berusaha mengimbangi pria itu, karena Mina dan Thomas sama-sama ditugaskan untuk menjaga punggung mereka sementara Powell dan Rice menjaga sayap mereka. Itu adalah formasi militer, dan jelas dari pengaturan taktis ini bahwa mereka memperkirakan bahaya akan datang dari segala arah. Merupakan langkah yang baik untuk membuang truk-truk itu. Jika tidak, para pejuang pemberontak Libya akan dapat mendengar suara mesin yang berputar. Dan hal itu akan segera menunjukkan lokasi mereka dan menarik para pejuang pemberontak ke arah mereka. Dengan kerjasama Powell dan selnya, Xiao Luo segera menempatkan Sarah Michelle di tengah formasi untuk perlindungan. Dia mengambil posisi sebagai orang yang ditunjuk dan bersiap menghadapi musuh apapun yang mungkin mereka temui di sepanjang jalan. Selain belati dan senapan sniper yang dia bawa, dia juga dipersenjatai dengan senapan serbu. Senapan serbu secara alami jauh lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat dan lebih berguna daripada senapan sniper. Dia mendengar sekelompok pemberontak Libya mendatangi mereka dari persimpangan tepat di depan, dan Xiao Luo segera mengeluarkan senjatanya dan menembaki mereka. Bang, 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 bang. Dia mengeksekusi tembakan dengan ketepatan militer, dan itu membuat keempat anggota SEAL bangsa Mei terdiam. Pasukan kecil yang terdiri dari sekitar 10 tentara Libya tewas di tanah dalam sekejap. Segera setelah serangan itu, selusin pemberontak Libya berlari dari kanan di persimpangan. Mereka mengangkat senjata untuk menembaki Xiao Luo dan kelompoknya. Xiao Luo bereaksi lebih cepat, dan sebelum para pemberontak sempat menembaki mereka, Xiao Luo melepaskan tembakannya terlebih dahulu. Bang, 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 bang. Hujan peluru berterbangan dengan cepat dan merobek tubuh para pejuang pemberontak. Mereka berputar-putar seolah sedang melakukan suatu bentuk tarian sebelum jatuh ke tanah. Refleks yang begitu cepat, keahlian menembak yang luar biasa. Keterampilan yang ditunjukkan Xiao Luo membuat keempat anggota SEAL ini kagum dan terkejut. Mereka telah menjalani seleksi yang ketat dan latihan yang intens sebelum bisa lolos menjadi anggota tim SEAL. Dan sekarang setelah mereka berhadapan langsung dengan orang dari bangsa Hua ini, mereka merasa rendah diri jika dibandingkan. Pada tingkat individu, kemampuan tempurnya tidak ada bandingannya. Xiao Luo tidak terganggu dengan pendapat mereka tentang dirinya dan lebih fokus pada lingkungannya. Berdasarkan kepekaannya terhadap arah, dia memilih rute untuk menerobos penghalang. Pemberontak Libya menyerbu dari segala arah. Powell dan tiga lainnya sangat kompetitif, jadi wajar saja jika mereka mulai membandingkan diri mereka dengan Xiao Luo. Mereka mewakili bangsa Mei, dan tidak mungkin mereka membiarkan satu tentara bangsa Hua mengalahkan mereka. Jadi, mereka bertempur lebih gagah berani dari biasanya, karena dipersenjatai dengan senapan serbu, mereka menghadapi pejuang pemberontak yang menyerang mereka dari belakang dan kedua sisi. Xiao Luo sama sekali tidak terkejut dengan daya saing mereka. Dia bertahan dengan pertarungan di ujung depan kelompok. Dia akan terkejut jika para prajurit kuat dari negara Mei ini tidak dapat menangani sisa-sisa prajurit yang mengelilingi mereka. Saat mereka berjalan maju, mereka sampai di sebuah gang yang panjang dan dalam, lebarnya kira-kira 3 meter dan panjang 50 meter. Logikanya, akan menjadi strategi yang berbahaya untuk melewati gang ini karena musuh dapat menyerang mereka dari kedua ujung, menyegel mereka di kedua ujung dan menjebak mereka di zona pembunuhan. Namun, dalam situasi yang mereka alami, Xiao Luo tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masalah tersebut terlalu lama. Suara tembakan dalam serangan sebelumnya telah menunjukkan lokasi mereka kepada tentara Libya. Dia yakin gerombolan pejuang pemberontak akan menuju ke arah mereka dalam waktu dekat. Penundaan lebih lanjut akan memberi para prajurit lebih banyak waktu untuk mengepung partainya. Jadi, meskipun memasuki gang itu berisiko, mereka tidak punya pilihan selain mengambil kesempatan untuk melewatinya. Xiao Luo segera menelepon, memimpin tim ke gang panjang. Dengan kecepatannya, dia hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 detik untuk mencapai ujung yang lain. Tapi Sarah Michelle tidak akan mampu melakukan itu, jadi dia harus memperlambat kecepatannya agar dia bisa menyusul. Orang-orang bersenjata bisa muncul kapan saja, jadi dia juga tidak bisa menggendongnya di punggungnya, karena itu akan menghalangi dia jika dia perlu terlibat dalam baku tembak. Namun, keberuntungan mereka telah habis. Ketika kelompok itu mencapai setengah jalan gang, segerombolan pemberontak muncul di depan mereka. Mereka berdiri di ujung lorong. Powell dan 3 SEAL lainnya bereaksi dengan refleks yang cepat, dan mereka bersatu untuk membantu Xiao Luo menekan pasukan Libya dengan senjata mereka. Saat ini adalah prioritas mereka. Mereka tidak bisa membiarkan tentara mengurung mereka. Jika tidak peduli seberapa cepat mereka menggunakan senjata atau seberapa mematikan senjata mereka, akan sulit untuk menjamin bahwa Sarah Michelle akan tetap aman di tengah baku tembak. Berjuang untuk keluar dari situasi ini tidak dapat disangkal akan menghabiskan banyak amunisi. Beberapa saat setelah pertukaran awal, keempat pasukan komando telah mengosongkan klip mereka dan mengganti magasin mereka. Saat mereka mengganti magasin, mereka melihat Xiao Luo melepaskan tembakan dengan satu tangan sementara tangan kirinya, secepat kilat, mengeluarkan magasin baru. Segera setelah melepaskan peluru terakhir dari magasin lama, dia menekan kunci magasin. Saat magasin kosong terjatuh, Xiao Luo memasukkan magasin baru. Dia mengganti magasinnya dalam hitungan detik tanpa menghentikan tembakannya. Itu adalah teknik profesional tingkat tinggi yang memungkinkan dia menembakkan senjata serbu secara terus-menerus. Ya Tuhan, orang ini luar biasa cepat memuat majalahnya. Keempat anggota tim Mei Nation tercengang. Mereka belum pernah melihat kecepatan seperti itu dalam memuat majalah sebelumnya. Ini pada dasarnya berarti bahwa senjata serbu akan menembak terus-menerus, karena kecepatan memuat magasin baru akan memungkinkan penembak memiliki persediaan peluru yang tidak terbatas. Selama penembaknya membawa magasin penuh, senapan serbu akan menembak tanpa jeda. Para pemberontak Libya di gang itu sama-sama terkejut. Senjata macam apa itu? Bagaimana cara menyimpan begitu banyak peluru? Mereka bertanya-tanya. Xiao Luo kembali menatap Powell dan para SEAL. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri? Cepat dan bantu aku menahan mereka, teriaknya dengan suara yang dalam. Mereka berempat, seolah terbangun dari mimpi, bergegas mengganti majalah mereka dengan yang baru. Mereka perlu memukul mundur pemberontak dengan senjata yang lebih unggul. Xiao Luo menurunkan senjatanya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum membenturkan sepatu botnya ke dinding kiri gang. CRASH. Terdengar suara keras sebelum sebagian dinding beton runtuh seperti rumah kartu di bawah kakinya, dan sebuah lubang besar muncul di dinding. Sekali lagi, keempat anggota SEAL terkejut. Xiao Luo telah membuat lubang di dinding. Seperti itu. Siapa dia? Raja dari semua prajurit yang diasuh oleh tentara bangsa Hua. Tidak ada yang bisa sekuat ini. Tidak mungkin pria ini manusia.
Xiao Luo menarik Sarah Michele ke atas. Dia berjongkok ketakutan menutupi telinganya dengan kedua tangan, dan dia buru-buru menyeretnya keluar gang melalui lubang itu. Mundur, Powell memberi perintah, dan mereka semua buru-buru mengikuti di belakang Xiao Luo. Butuh waktu lama setelah tembakan berhenti sebelum gerombolan pemberontak Libya berani menjulurkan kepala mereka. Mereka melihat ke dalam gang, hanya untuk menemukan bahwa gang itu kosong. Target mereka telah lolos. Mereka dengan cepat berlari ke gang dan berdiri kaget ketika mereka menatap rongga besar di dinding. Mereka bingung dan tidak percaya ada orang yang memecahkan tembok itu. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu setelah memastikan arah tujuan target mereka dan segera berbalik dan melanjutkan pengejaran. Suara tembakan terdengar tak henti-hentinya dari belakang mereka. Xiao Luo memimpin saat dia melewati kota kecil yang dipenuhi pejuang pemberontak, dengan Sarah Michele dan 4 SEAL di belakangnya. Powell dan 3 SEAL lainnya akhirnya melihat sendiri kemampuan tempur Xiao Luo. Keberanian bertarung dan kekuatan tertingginya membuat mereka merasa malu, terutama Mina. Dia meremehkan Xiao Luo pada awalnya, tapi dia sekarang menyadari betapa bodoh dan bodohnya dia selama ini. Entah itu refleks atau kekuatannya, pria dari negara Hua itu jauh lebih kuat darinya. Apakah semua prajurit negara Hua sekuat dan menakutkan ini? Penjarahan dan pembunuhan, semuanya. Xiao Luo telah berubah menjadi dewa kematian yang memanen jiwa para pemberontak Libya di kota kecil ini. Powell dan 3 tentara lainnya bertempur di sampingnya saat mereka menjaga keamanan Sarah Michele. Aku tidak bisa lari lagi. Silakan saja, tinggalkan aku di sini, gumam Sarah sambil mencoba mengatur napas. Setelah berlari lama dan berat, Sarah terengah-engah dan berkeringat banyak. Kelelahan melanda dirinya, begitu hebat hingga dia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan rasanya seperti hendak meledak keluar dari dadanya. Ketegangannya terlalu besar. Saya tidak bisa lari lagi, bahkan jika itu berarti tentara Libya membunuh saya, pintanya. Xiao Luo mengamati sekeliling sebelum pandangannya tertuju pada sebuah rumah rusak rendah di samping mereka dengan keempat dindingnya masih utuh. Kalian masuklah ke sana, aku akan mengalihkan perhatian para prajurit yang membuntuti kita. Ini adalah masa-masa sulit, dan setiap detik terlalu berharga untuk disia-siakan. Powell tidak keberatan dengan saran Xiao Luo. Selain itu, misi mereka adalah melindungi Sarah Michele. Karena Sarah Michele akan bersama mereka, dia tidak mempermasalahkan saran itu. Jaga dirimu baik-baik, Tuan Mi, katanya sambil mengangguk kaku pada Xiao Luo. Kemudian mereka berempat membantu Sarah untuk bangun dan sigap menuju ke rumah. Saat mereka merunduk, selusin pemberontak Libya muncul dari belakang jalan. Xiao Luo menembakkan hujan peluru yang segera menjatuhkan separuh pasukan. Dia sengaja membiarkan beberapa dari mereka hidup, untuk membiarkan tentara yang tersisa kembali ke pangkalan dan melaporkan koordinat mereka kepada bos mereka. Setelah menembakkan ledakan itu, Xiao Luo berhenti menembak. Seperti serigala, dia berlari ke depan, menghilang ke ujung jalan dalam sekejap mata. Tentara Libya bergegas melakukan pengejaran. Kelompok beranggotakan 5 orang yang bersembunyi di dalam rumah mendengar deru langkah kaki mendekati mereka, dan kemudian langkah kaki itu menjauh dengan cepat. Terdengar pula suara deru kendaraan militer saat melintas di seberang jalan. Meskipun mereka telah menjalani pelatihan militer yang ketat, keempat anggota SEAL merasa jantung mereka berdebar kencang saat mereka menahan napas untuk mengantisipasi. Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Rice bertanya pada Powell, segera setelah segalanya menjadi tenang. Butir-butir keringat terbentuk di keningnya, namun sulit untuk mengetahui apakah itu keringat dingin karena gugup atau hanya keringat akibat olahraga berat saat melarikan diri. Kami menunggu, terdengar jawaban berbisik. Powell menghela nafas panjang. Saat malam tiba, kota kecil ini akan dipenuhi pemberontak Libya. Mungkin ada cara agar kita berlima bisa menembus barisan mereka pada hari itu. Dan meskipun kami berhasil keluar dari kota kecil ini, itu tidak mengubah fakta bahwa kami berada di Gurun Gobi. Tidak ada satupun bunker yang terlihat, tidak sejauh yang saya bisa lihat. Akan mudah bagi pemberontak untuk mengejar kita. Saya tidak punya keinginan untuk menjadi bebek duduk, lanjutnya. Rice, Mina, dan Thomas semuanya mengangguk ketika mereka mendengarkan. Mereka tahu bahwa Powell membuat asumsi yang benar. Mereka memiliki peluang lebih baik untuk tetap hidup di kota ini. Jika pemberontak Libya mengejar mereka ketika mereka berada di tengah Gurun Gobi, kecil kemungkinan mereka dapat menahan mereka. Maaf, ini semua karena aku. Akulah alasan mengapa begitu banyak dari kalian kehilangan nyawa. Sarah bergumam. Dalam kesedihannya, Sarah Michele merasa bersalah pada dirinya sendiri. Dia telah melihat terlalu banyak kematian dalam perjalanan ini, pertama, pengawal keluarganya, dan sekarang, para anggota SEAL, yang nyawanya hilang, satu demi satu, dan itu semua karena mereka berada di Libya untuk melindunginya. Jika dia tidak ada di sini, maka semua orang tidak perlu mengorbankan nyawa mereka. Nona Sarah, ini adalah misi kami, dan juga tugas kami. Sebagai seorang prajurit, kita harus siap mengeluarkan darah dan mengorbankan hidup kita setiap saat. Siapapun di antara kita bisa mati, tetapi Anda harus kembali ke pangkalan pantai kami dengan selamat, kata Powell. Air mata mulai mengalir di wajah Sarah. Dia sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan Powell. Para prajurit ini sama manusiawinya dengan dia. Siapa dia sehingga hidupnya lebih berharga daripada hidup mereka? Siapa dia sehingga orang-orang ini harus menyerahkan nyawanya untuknya? Ini tidak adil, tidak sedikit pun. Akankah pria Hua Nation itu kembali? Mina berkomentar dengan acuh tak acuh. Semua orang sedikit terkejut. Tan, Mi pasti akan kembali. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Bahkan korps tentara bayaran Hunsa tidak dapat menanganinya, dan tidak mungkin pemberontak Libya lebih kuat dari mereka. Sarah menjawab dengan tatapan tegas. Saya akui bahwa Mi sangat kuat. Dia seperti tentara satu orang. Tapi ini adalah salah satu benteng pemberontak Libya. Dia mengerahkan semua daya tembaknya ke dirinya sendiri, dan bahkan jika dia adalah Superman, tidak mungkin dia bisa bertahan dari daya tembak sekuat itu, kata Mina. Kesunyian. Semua orang memilih untuk tetap diam. Seperti yang dikatakan Mina, peluang Xiao Luo untuk bertahan hidup sangat kecil. Sial, kenapa aku selalu bersikeras menentang pria Hua Nation itu? Di saat yang krusial seperti saat ini, dia melangkah maju dan mengajukan diri untuk menarik semua tembakan musuh ke arah dirinya. Ini menunjukkan kegigihan bangsa Hua. Aku berhutang maaf pada orang itu, kata Brass. Dia sangat menyesali perkataan dan tindakannya di masa lalu. Orang-orang di negara Hua mempunyai pepatah Buddha, siapa yang akan masuk neraka kalau bukan saya? Tuan Mi adalah perwujudan dari pepatah ini. Thomas ikut serta. Dia sudah cukup terkesan dengan betapa terhormatnya Xiao Luo, dan semua keraguan dan prasangka terhadap pria itu telah memudar. Powell berkata dengan nada rendah, secara pribadi, saya berharap dia tidak meninggal, namun secara nasional, saya berharap dia meninggal. Setelah mendengar ini, semua orang menatapnya, mata terbelalak dan ekspresi terkejut.
Powell mengabaikan perubahan ekspresi mereka. Ia melanjutkan, kita semua telah melihat betapa kuatnya dia sebagai seorang petarung. Saya dapat mengatakan tanpa ragu sama sekali bahwa, bahkan jika kita harus menyisir seluruh pasukan SEAL dan memilih prajurit terbaik kita, mereka pasti akan kalah darinya. Jika kedua negara kita berperang satu sama lain, orang seperti ini akan menjadi mimpi buruk. Saya tidak tahu bagaimana bangsa Hua berhasil melatih mesin perang seperti itu, tetapi mereka pasti tidak akan memiliki terlalu banyak mesin perang di sana. Jadi jika dia meninggal, ini akan menjadi sesuatu yang patut dirayakan bagi kita, dan bukan. Cukup, Sarah menyela dengan kesal. Dia memelototi Powell. Kapten Powell, Anda pernah berkata bahwa kita semua adalah saudara seperjuangan, bahwa kita semua adalah kawan, dan beginilah cara Anda memperlakukan saudara seperjuangan Anda, kawan-kawan Anda. Jika saya jadi Tuan Mi, saya pasti akan kecewa, dan itu akan mempengaruhi kesan saya terhadap bangsa Mei. Powell tidak membantah pernyataannya. Dia tahu bahwa, apapun yang dia katakan, tidak ada yang akan mengubah pandangan Sarah Mitch-Ele. Bagaimanapun, keluarga Mitch-Ele selalu bersahabat dengan bangsa Hua. Tapi mereka berbeda. Mereka adalah tentara, dan hal-hal yang mereka anggap tentu saja bukanlah sesuatu yang dipahami oleh warga sipil seperti Sarah. Ledakan. Pada saat itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar dari pusat kota kecil. Seluruh kota berguncang. Api merah menyala dari dalam asap tebal yang membubung tinggi ke langit. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, parti tersebut dapat merasakan gelombang kejut dari dampak ledakan tersebut. Apa yang telah terjadi? Mengapa terjadi ledakan berskala besar? Thomas bertanya sambil terkejut melihat asap yang mengepul dari pusat kota kecil. Powell dan 4 orang lainnya segera bangkit untuk mengamati. Menurut Anda, gudang amunisi para pemberontak tidak meledak, bukan? Rice mengajukan diri untuk menebak. Begitu dia berbicara, terjadi ledakan lagi. Kota kecil itu kembali berguncang hebat. Powell mengerutkan alisnya. Tidak diragukan lagi ini adalah perbuatan Xiao Luo. Apakah pria itu binasa bersama para prajurit? Dengan ledakan besar seperti ini, sulit bagi seseorang untuk melarikan diri dari radius ledakan dengan kedua kakinya. Mereka bisa merasakan wajah mereka memanas bahkan dari jarak sejauh itu, dan itu sudah cukup bukti betapa besarnya ledakan itu. Saat Powell dan anggota SEAL sedang memulihkan diri dari guncangan ledakan skala besar di pusat kota kecil, sebuah kendaraan militer berwarna hijau tua melaju dengan berisik ke arah mereka dari kejauhan. Lalu tiba-tiba berhenti tepat di depan rumah tempat mereka bersembunyi. Astaga, astaga, astaga! Mereka secara naluriah mengangkat senjata, membidik kendaraan, siap beraksi. Dan detik berikutnya, pintu mobil terbuka, dan sesosok tubuh yang mengenakan seragam kamuflase melangkah keluar, melambai ke arah mereka untuk mendekat. Ini Tuan Mi, dia kembali. Sarah menangis. Dia sangat gembira sampai menangis. Ada senyum ceria di wajahnya saat dia berlari ke arah Xiao Luo. Powell dan 3 anggota SEAL lainnya berdiri terpaku di tempatnya karena tidak percaya. Ekspresi kebingungan membawa warna pada wajah mereka. Dia kembali utuh, kata Mina, tertegun. Pria ini menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Seru Nasi. Jelas sekali bahwa Xiao Luo datang dari arah ledakan besar yang dipicu olehnya. Bagaimana dia bisa kembali dalam keadaan utuh dan tidak mengalami luka apapun di tubuhnya? Powell tidak menurunkan senjata yang dia angkat. Jarinya masih bertumpu pada pelatuk saat dia berpikir untuk melakukan perlawanan. Jika dia melepaskan tembakan ini, ada kemungkinan 90% dia akan membunuh warga negara Hua yang tidak bersenjata ini. Tapi mereka masih jauh dari pangkalan pantai, dan membunuh Xiao Luo berarti mereka tidak punya orang lain yang bisa dimintai bantuan. Jika mereka bertemu dengan tentara lagi, situasinya akan mengerikan. Lupakan, tim harus bergantung pada Xiao Luo untuk saat ini. Dia membuat pilihannya dan menurunkan senjatanya. Dia melambaikan tangannya kepada timnya dan berkata, ayo, pergi. Beralih ke mereka, Xiao Luo langsung ke pokok permasalahan. Masuk, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang. Dia mendesak. Tinggalkan tempat ini. Powell dan 3 tentara lainnya tampak pucat mendengar saran itu. Jika mereka meninggalkan kota ini menuju gurun Gobi yang terpencil, bagaimana jika pemberontak Libya berhasil menyusul mereka? Mereka bertanya-tanya apakah mereka semua akan dimusnahkan. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan tim, Xiao Luo berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan pemberontak di sini lagi. Dia telah menyampaikan pendapatnya, lalu memimpin dan membuka pintu, duduk di belakang kemudi. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan para pemberontak lagi. Apa maksudnya? Kemarin, pria itu mengatakan kepada mereka untuk tidak mengkhawatirkan korps tentara bayaran Hunsa, dan sekarang dia mengatakan hal yang sama tentang para pemberontak. Apa maksudnya? Mereka berempat merasa merinding, dan mereka terkejut. Mereka mengerti apa yang dikatakan Xiao Luo, tapi hanya saja mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Sarah Mitch-Ele, sebaliknya, melompat ke dalam kendaraan tanpa bertanya. Kepastiannya memperjelas bahwa mereka sudah keluar dari hutan. Tan, Mi, apakah kamu yang menyebabkan ledakan itu? Sarah bertanya. Ya, jawab Xiao Luo. Apakah itu gudang amunisi? Dia dengan penuh semangat bertanya padanya. Ya, jawabnya, dan para pemberontak di kota itu. Apakah kamu memusnahkan semuanya? Tidak, jawabnya dengan sedikit cemberut. Di dalam mobil, Sarah Mitch-Ele terus mengajukan pertanyaan pada Xiao Luo. Dia menjawab singkat dengan jawaban satu kata. Saat pertanyaan berlanjut, tim tampak semakin terkejut dengan apa yang mereka pelajari darinya. Mereka menghela nafas lega ketika Xiao Luo menjawab pertanyaan terakhir itu dengan respon negatif. Ada sekitar 500 tentara di kota itu. Jika Xiao Luo memusnahkan 500 orang itu sendirian, maka dia adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada melihat hantu di siang hari bolong. Sulit membayangkan bagaimana dia melakukan hal itu. Dia hampir memusnahkan pemberontak Libya dan hanya menyisakan segelintir dari mereka yang masih hidup. Setelah menghabiskan 2 hingga 3 jam, mereka akhirnya keluar dari gurun Gobi, dan pemandangan di sekitarnya mulai terlihat lebih hijau. Setelah hampir 4 jam perjalanan, mereka bertemu dengan kontingen bala bantuan Mei yang ada di sana untuk mendukung mereka. Ada hampir 200 tentara, semuanya bersenjata lengkap, dan ada juga helikopter yang dilengkapi senjata. Powell dan ketiga anggota selnya sangat gembira saat mereka meninggalkan truk untuk menemui para prajurit. Lihat, Tuan Mi, itu tentara Mei. Kita dekat dengan pantai, aku sudah bisa mencium bau laut di udara. Kata Sarah. Hal pertama yang dilakukan Sarah Mitch-Ele saat keluar dari kendaraan adalah menghirup udara. Mereka tidak lagi berada di gurun Gobi. Ada lapisan hutan lebat dan pasukan keamanan yang mengepung mereka. Kamu aman sekarang. Kalau begitu, aku harus pergi. Xiao Luo berkata pada Sarah. Xiao Luo tidak ingin berkeliaran di tengah pasukan Mei yang begitu besar, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan segera bersiap untuk pergi dengan truk.
Saat itu, Powell bergegas mendekat dengan sedikit senyuman di wajahnya. Tan, Mi, apakah kamu sudah pergi? Dia bertanya. Bolehkah aku membantumu? Jawab Xiao Luo. Pangkalan pantai negara Hua berjarak lebih dari 200 mil dari sini, menurutku sebaiknya kau tetap bersama kami. Lagi pula kita menuju ke arah yang sama. Saya pribadi akan mengirim Anda ke bandara setelah kita kembali ke Main Nation, kata Powell. Ya, Tuan Mi, ikutlah dengan kami. Saya ingin mengundang Anda kembali ke rumah sebagai tamu untuk berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya, kata Sarah, ingin sekali menyampaikan undangan kepadanya. Xiao Luo menatap Powell sejenak dan kemudian memberinya senyuman. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak keduanya. Tidak apa-apa, tapi semoga kita bertemu lagi. Dia berkata. Tanpa menunggu jawaban Powell atau Sarah, dia pergi dengan tergesa-gesa. Mencoba lari, maaf Pami, tapi kami ingin Anda tinggal di sini selamanya. Ada kebencian dalam pandangan Powell. Dia melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Dengarkan, kalian semua harus segera mengantar Nona Sarah kembali ke pangkalan pantai. Dia menggonggong kepada anak buahnya. Ya, Kapten. Para prajurit berseru serempak. Sarah Mitch, Ellie menyadari ada yang tidak beres dengan Powell. Kapten Powell, apa yang Anda rencanakan? Mengapa kamu tidak kembali bersama kami? Dia bertanya. Itu rahasia militer. Tidak perlu khawatir dengan hal ini, Nona Sarah, jawabnya. Powell melambaikan tangan, dan dua tentara Mei segera menghampiri, untuk membawa paksa Sarah Mitch, Ellie pergi. Suara perjuangannya untuk melepaskan diri perlahan mulai memudar saat dia diseret hingga tidak terdengar lagi. Powell menoleh ke Mina dan bertanya, kamu membenci tentara negara Hua, bukan? Ada senyuman berbahaya di wajah Powell saat dia berkata, ya, saya juga membenci mereka, terutama jenis prajurit Hua yang luar biasa dalam menggunakan tinju mereka. Saya memberi Anda kesempatan untuk membalas rasa tidak hormat yang dia tunjukkan sebelumnya. Gunakan senapan sniper milikmu itu dan buat lubang di kepalanya. Pak, Mina menjawab dengan suara yang menggelegar. Kali ini Rice lah yang tampak ragu-ragu. Kapten, jika bukan karena dia, kami tidak akan menyelesaikan misi ini. Kami. Cukup, Powell menyela dan memotongnya. Ada ekspresi galak dan penuh rasa bersalah di wajah Powell. Dia mengulurkan tangan besarnya untuk meraih kerah baju Rice. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu bisa kembali ke pangkalan pantai. Apakah kamu lupa bagaimana dia mempermalukanmu ketika dia membantingmu ke dinding hanya dengan satu tamparan? Dengan pengingat Powell, Rice mengingat kembali rasa malu yang harus dia tanggung sebelumnya. Dia memberi hormat pada Powell dan berkata, saya tidak lupa, Tuan. Powell mengendurkan cengkeramannya pada pria itu dan mengertakkan gigi. Kalau begitu angkat senjatamu dan bunuh orang itu. Buat dia membayar dengan nyawanya, teriaknya. Pak, Rice menjawab dengan suara nyaring. Pergi, perintah Powell. Atas perintahnya, sekitar 20 kendaraan militer menuju ke arah Xiao Luo. Dua helikopter serang mengunci koordinatnya pada truk Xiao Luo di udara, yang berjarak sekitar 1 mil dari mereka. Orang itu tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ingatlah bahwa ini adalah binatang buas yang sedang kita hadapi, jadi jangan lengah. Powell telah menyiapkan berbagai senjata. Ia berkomunikasi dengan prajuritnya melalui walkie-talkie yang dipegangnya. Pria itu adalah monster yang sendirian memusnahkan korps tentara bayaran Hunsa dan mesin perang yang lolos tanpa cedera setelah dikejar oleh lebih dari 500 pemberontak Libya. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan Xiao Luo kabur, pikirnya sambil mempersiapkan serangannya terhadap Xiao Luo. Ini Iron Eagle One untuk Kapten Powell. Kita terkunci pada target, saya ulangi, kita terkunci pada target. Apakah kita melepaskan tembakan? Apakah kita melepaskan tembakan? Suara pilot helikopter terdengar melalui walkie-talkie dengan permintaan itu. Ledakan kendaraan itu bersamanya. Powell menjawab dengan nada yang hampir seperti geraman. Setelah dia menyelesaikan misi mengawal Sarah Mitch, Ellie, Xiao Luo menjadi tidak lebih dari duri di sisinya. Jika dia tidak menghilangkan duri itu, dia tidak akan merasa aman bahkan setelah kembali ke negaranya. Diterima, jawab pilot itu. Detik berikutnya, sebuah peluru kendali anti-tank diluncurkan dari pangkalan helikopter. Ini akan meledakkan jeep Xiao Luo hingga berkeping-keping. Wosh! Dengan nyala api yang menyembur dari bagian belakangnya, misil tersebut berakselerasi lebih cepat dari kecepatan terbang helikopter. Misalnya, ia telah melintasi beberapa ratus meter, meninggalkan jejak asap propelan di belakangnya. Itu menabrak kendaraan yang sedang berlari di jalan, tepat sasaran. Ledakan. Rudal berpemandu itu menabrak jeep dan meledak, menimbulkan ledakan besar yang bergema di seluruh daratan. Kendaraan itu berubah menjadi lautan api dalam sekejap, ledakan tersebut membuatnya terbang beberapa meter ke udara sebelum akhirnya berhenti. Bagian-bagiannya berserakan, dan lautan api tampak mencapai langit, semakin membesar saat menelan seluruh bangkai kapal, menimbulkan kepulan asap dari sana. Iron Eagle One hingga Kapten Powell, kami mencapai target, ini adalah serangan. Iron Eagle One telah menetralisir targetnya. Ada kegembiraan dan kegembiraan dalam suara pilot helikopter yang terdengar di komunikasi. Apakah mereka telah mencapai target? Itu terlalu mudah. Powell duduk di dalam truk sambil menatap ke langit yang dipenuhi asap di depannya. Itu belum tenggelam, dan dia sulit percaya bahwa Xiao Luo bisa dibunuh oleh mereka dengan mudah. Dia memerintahkan pengemudinya, cepat, mengemudi dengan kecepatan penuh. Ya Pak, sekitar 20 kendaraan dengan cepat mencapai lokasi ledakan. Di tengah jalan, sebuah bangkai kapal ditelan tiang api yang tingginya mencapai 3, hampir 4 meter di udara. Bersamaan dengan itu, terdengar suara retakan, tak ubahnya suara tumpukan kayu bakar yang terbakar. Jangan mendekat, Kapten. Kendaraan bisa meledak untuk kedua kalinya, berbahaya. Rice berseru ketika dia bergegas memperingatkan Powell ketika dia melihat pria itu mendekat ke kendaraan. Tetapi Powell ingin memastikan sendiri bahwa Xiao Luo sudah mati, setiap detik yang dia habiskan tanpa memandang Xiao Luo adalah detik-detik kegelisahan. Jadi dia benar-benar mengabaikan peringatan Rice, perlahan-lahan maju menuju bangkai kapal yang terbakar. Semakin dekat dia ke mobil, semakin tinggi suhunya. Saat jaraknya hampir 1 meter dari kendaraan, sensasi terbakar yang ia rasakan di kulitnya nyaris tak tertahankan. Powell memaksakan dirinya untuk menahan panas yang menyengat ini dan membiarkan pandangannya menembus tabir api, memandang ke arah tempat kursi pengemudi jeep itu berada. Dia meliriknya dan langsung berkeringat dingin. Tidak ada seorang pun di kursi pengemudi, dan seluruh kendaraan tampak kosong. Biarpun dia terkena peluru kendali, tidak mungkin dia bisa berubah menjadi debu, bukan? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal untuk hal ini adalah bahwa pria bangsa Hua itu bahkan tidak berada di dalam kendaraan tersebut. Tetapi jika tidak ada seorang pun di dalam jeep tersebut, lalu siapa yang mengemudikannya? Dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa ada batu di dalam jeep itu yang hangus hitam. Seketika, dia sadar, tidak ada seorang pun di dalamnya, dan alasan mengapa kendaraan terus melaju adalah karena ada batu yang tersangkut di pedal akselerator, sehingga gas terpaksa ditekan.
Begitu mobil dimasukkan ke dalam persneling, seolah-olah ada yang mengemudikannya. Ini semua dilakukan oleh orang Hua Nation itu. Kenapa dia harus melakukan semua ini? Apakah dia menyadari bahwa seseorang sedang mencoba membunuh dirinya? Semakin Powell memikirkannya, semakin banyak keringat dingin yang mengucur dari tubuhnya. Dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik, sangat hati-hati, dan dia telah menunggu sampai pasukannya sendiri muncul sebelum mengungkapkan sedikit pun rasa permusuhan. Bagaimana Xiao Luo menyadari bahwa Powell menginginkan kepalanya? Jauh di dalam hutan lebat, Xiao Luo bersandar di pohon, berlutut di atas lututku. Ekspresinya terlihat tajam. Dia menunjukkan warna aslinya. Dia memandang Powell, bibirnya membentuk seringai sinis. Kalau begitu izinkan aku mengeksekusimu, satu persatu, gumamnya. Segera setelah dia mengatakan itu, dia memiliki helikopter, Iron Eagle One, dalam jangkauan senapan snipernya. Saat helikopter itu melayang kira-kira 200 meter di langit, dan dia melepaskan tembakan. Bang! Putaran mematikan itu merobek udara, dengan jumlah energi yang sangat besar dan tak tertandingi di belakangnya, dan merobek tiang rotor. Tiang rotor terbuat dari logam berkekuatan tinggi, dan cukup kuat untuk menahan tembakan senjata ringan. Bahkan peluru berkecepatan tinggi dari senapan sniper seperti yang digunakan Xiao Luo tidak mampu menembusnya, tapi menyebabkan kerusakan kecil pada strukturnya. Tiang rotor menampung mekanisme yang menggerakkan baling-baling, dan perubahan apapun, betapapun kecilnya, akan berakibat fatal bagi helikopter. Iron Eagle One langsung lepas kendali, dan mulai jatuh ke tanah. KABOOM. Iron Eagle One menghantam tanah, langsung pecah berkeping-keping, disertai ledakan yang memekakkan telinga, dan kepulan asap memenuhi udara. Cepat, waspadalah. Powell meneriakkan sebuah perintah. Pada titik ini, Powell akhirnya tersadar dan melepaskan diri dari memikirkan apakah Xiao Luo tidak ada dalam kecelakaan itu. Bang! Tembakan lain dilepaskan. Tiang rotor pada baling-baling Iron Eagle II juga terkena, dan kehilangan kendali di udara. Ia jatuh dengan sudut miring, mengikuti nasib Iron Eagle One menuju kematian yang membara. Dia jam 3. Mina sendiri adalah seorang penembak jitu, jadi dia mahir dalam memilih arah tembakan. Dia adalah orang pertama yang menentukan tempat persembunyian Xiao Luo, dan kemudian dia melepaskan tembakan pada pukul 3. Pergi, jatuhkan dia. Powell melambaikan tangannya dengan marah, memerintahkan lebih dari 100 tentara Mei untuk menyerang lokasi Xiao Luo. Para prajurit Mei ini sebenarnya cukup berani. Mereka maju dengan gagah berani dan tanpa rasa takut, hanya untuk menyadari setelah mencapai tempat bahwa Xiao Luo telah lama menghilang. Sebarkan dan lakukan penyisiran. Tetap di radio Anda setiap saat dan laporkan kepada saya saat Anda mendeteksi adanya gerakan. Powell meraung melalui walkie-talkie-nya. Ini adalah harimau ganas dari bangsa Hua, dan tidak mungkin mereka membiarkan monster ini kembali ke rumahnya. Mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh orang di zona perang ini. Bahkan jika bangsa Hua ingin melanjutkan masalah ini, yang harus mereka lakukan hanyalah menyalahkan tentara Libya. Pada saat itu, bangsa Hua hanya akan membuang-buang energi jika mencoba membuat keributan. Tuan, jawab berbagai pemimpin regu melalui walkie-talkie mereka. Rice tetap berada di sisi Powell. Mina, sebaliknya, memanfaatkan intuisi khusus yang dia miliki sebagai penembak jitu dan mencoba menyimpulkan di mana Xiao Luo bersembunyi. Ini adalah hutan lebat. Begitu mereka masuk, langit terasa seperti gelap. Ada getaran yang tidak menyenangkan di tempat ini. Xiao Luo seperti ular berbisa yang berbaring tanpa suara atau gerakan sedikit pun di tanah yang tertutup daun. Pandangannya tertuju ke depan, dan bibirnya membentuk seringai licik. Perburuan telah dimulai. Setelah menginjakkan kaki di tanah ini, dia selalu mempunyai perasaan yang mengganggu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya bebas mengendalikan nalurinya. Kalau begitu, sebaiknya para prajurit Mei ini segera memperbaikinya untuknya. Mungkin, jika dia terdampar di gurun Gobi dan menghadapi krisis seperti itu, dia akan sedikit mengernyit. Tapi tidak ada tekanan apapun padanya di hutan lebat ini, sebaliknya, darah di pembuluh darahnya perlahan bergejolak. Wosh! Plus! Dia menyerang, secepat kilat, mengacungkan belati hitam di tangannya. Mereka melesat seperti kilatan petir, dan 3 tentara Mei yang sedang menyisir daerah itu digorok lehernya. Darah mengucur dari luka-luka mereka, dan tidak ada suara lain selain suara gemericik darah yang membekukan saat mereka tersedak. Para prajurit Mei di dekatnya mendengar suara itu dan segera berbalik dengan senjata terangkat, terkejut. Tat-tat-tat, suara tembakan memenuhi udara, memecah kesunyian hutan. Tapi Xiao Luo terlalu cepat untuk mereka, dan tembakan mereka sia-sia. Saat belati terbang dari tangan Xiao Luo dan melayang di udara, semua prajurit tiba-tiba mencengkeram leher mereka dan mengejang saat menyentuh tanah. Kapten, pasukan satu turun. Meminta cadangan, meminta cadangan. Terdengar suara panik dari walkie-talkie. Suara tembakan terdengar tanpa henti di hutan, memecah kesunyian, dan pemimpin pasukan satu berteriak melalui walkie-talkie-nya, tapi kemudian semua suara tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, dia bisa mendengar beberapa geraman, dan jelas sekali bahwa dia telah dibunuh, kemungkinan besar karena lehernya digorok. Sial, kalian semua menuju ke area yang disisir pasukan satu. Buru-buru. Sebagai komandan seluruh kompi, Powell dengan cepat memberikan perintah lalu menuju ke tempat pasukan satu berada dengan kecepatan tinggi. Segera setelah perintah itu diberikan, terdengar suara lain dari walkie-talkie. Kapten, pasukan 2 telah diserang. Dia terlalu cepat, kita tidak bisa memukulnya. Kenapa kali ini skuad 2? Setidaknya ada jarak 500 meter antara area yang disisir pasukan 1 dan 2. Bagaimana Mi bisa melintasi area tersebut dan menghabisi anggota pasukan 2 dalam waktu sesingkat itu? Apa yang sedang kita lawan, Kapten? Hantu. Rice tidak bisa menahan keringat dingin yang terbentuk di sekujur tubuhnya. Pada saat inilah dia menyadari betapa menakutkannya Xiao Luo sebenarnya. Dia datang dan pergi seperti hantu, membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Apakah ini warga negara Hua yang sama yang tertutup dan tampak tidak berbahaya sepanjang perjalanan? Dahi Powell juga dipenuhi keringat dingin. Dia akhirnya bisa mengatakan dengan pasti sekarang bahwa korps tentara bayaran Hun telah mati dan mereka telah dimusnahkan sendirian oleh seorang warga negara Hua bernama Mi. Tapi sekarang, mereka memiliki kekuatan 100 orang, semuanya adalah prajurit SEAL, dan dia menolak untuk percaya bahwa mereka tidak bisa menundukkan binatang haus darah ini. Kapten, kami telah menemukan jejak musuh, dia menuju utara untuk melarikan diri. Suara Mina terdengar melalui walkie-talkie saat ini. Powell sangat gembira. Dia segera menjawab, baiklah, pastikan untuk menahannya dengan benar. Aku akan segera mendukungmu. Diterima. Mina memimpin pasukan kecil dan menuju ke hutan untuk mengejar Xiao Luo. Dalam lingkungan seperti ini di mana lapisan pepohonan yang suram dan lebat menghuni hutan, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat meresahkan pada wujud Xiao Luo.
Seolah-olah dia adalah serigala liar yang mahir berkeliaran di hutan. Sulit untuk mengunci pria itu, jadi peluru yang tak terhitung jumlahnya yang dia tembakkan ke arahnya semuanya meleset. Setelah membuntutinya beberapa ratus meter, dia menyadari bahwa mereka telah kehilangan pandangan terhadap pria itu. Dia segera mengangkat tangannya, lalu berkata, berhenti, menyebar dalam formasi tempur dan memperhatikan sekeliling Anda. Musuh sangat ahli dalam menyergap, dan dia pasti bersembunyi di sudut terdekat. Bu, kelompok itu terbentuk dan menyebar, jarak antara masing-masing orang tidak melebihi 3 meter. Semua orang waspada dan memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Semakin lama menunggu, semakin menyiksa. Seolah-olah ada kekuatan tak berbentuk yang memberikan tekanan pada hati mereka, memaksa kegelisahan muncul tanpa henti di dalam diri mereka. Keluar dari sini, Bestart. Aku tahu kamu ada di sini, jadi berhentilah bersembunyi. Mari kita bertarung secara adil. Musuh mengintai dalam bayang-bayang saat dia berada di tempat terbuka. Mina memaksakan dirinya untuk tetap tenang sambil berteriak, keluar, pengecut. Kamu hanyalah sampah yang menyelinap. Suara mendesing. Saat ini, kuas di kejauhan bergetar sedikit. Mina dan yang lainnya segera berbalik melepaskan tembakan ke arah itu. Tat. Konsentrasi tembakan tampak seperti ular api yang menyeret ekornya yang panjang, menuju ke semak-semak dengan gagah saat mereka melepaskan tembakan. Cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Mengenai apakah mereka mencapai target, tidak ada yang menyadarinya. Tahan tembakanmu, Mina memanggil setelah mereka selesai menembak. Saat penembakan berhenti, seluruh tempat menjadi sunyi. Memberi isyarat dengan matanya, Mina memberi isyarat kepada dua tentara di sampingnya untuk melihat. Mereka berdua mengangguk saat menerima pesanan dan saling mengawasi saat mereka menuju ke semak-semak. Seluruh fokus mereka dicurahkan untuk mendeteksi musuh, dan tak satu pun dari mereka menyadari adanya tali tipis yang membentang di jalur mereka. Orang yang berada di depan menyadari kakinya tersangkut sesuatu, tapi sebelum dia sempat bereaksi, yang mereka dengar hanyalah suara granat yang meledak. Ledakannya memekakkan telinga, dan keduanya langsung meledak bersama gumpalan tanah. Mina dan timnya menyadari ada sesuatu yang terbang ke arah mereka, dan seseorang secara naluriah menangkap benda tersebut. Namun kemudian mereka melihatnya dengan cermat, dan mereka menyadari bahwa itu adalah lengan yang terpenggal dan berlumuran darah milik salah satu rekan satu tim mereka, lengan yang sama yang telah diledakkan oleh granat. Dan kedua rekan satu tim mereka sudah tergeletak tak bergerak di tanah, tubuh mereka hangus hitam dan ditutupi lapisan tanah tipis. Mereka merasa kedinginan dan sudah tegang serta tegang, di ambang kehancuran. Selain Mina, 3 tentara lainnya mengangkat senapan serbu mereka dan menyapu seluruh area dengan tembakan yang sembrono dan gila-gilaan. Mereka percaya bahwa mereka akan mengenai musuh selama mereka menutupi busur api di sekitar mereka dengan peluru yang cukup. Namun hal ini jelas tidak efektif. Xiao Luo diam-diam merangkak di belakang mereka. Sabit penuai menyerang lagi, dan ketiga tentara Mei itu roboh berlumuran darah mereka sendiri tanpa mengetahui kapan leher mereka telah digorok. Mata mereka terbuka lebar dalam perjuangan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Mina sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa Xiao Luo berada tepat di depannya, hanya berjarak sekitar 3 meter. Dia segera mengangkat senjatanya untuk melepaskan tembakan. Bang, peluru berkecepatan tinggi ditembakkan, tapi tidak terjadi ledakan seperti yang diperkirakan. Mata Mina membelalak ketakutan saat dia menatap Xiao Luo, yang terpaku di tanah, tidak bergerak. Dia yakin bahwa bidikannya benar, lalu mengapa pelurunya tidak mengenai dia? Apakah pria itu berhasil menghindari pelurunya? Tembakan dari senapan berkekuatan tinggi, dari jarak hanya 3 meter. Hembusan udara dingin turun dari atas, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan es. Dia segera tersadar, dia membidik lagi dan menembak. Tapi kali ini, sebelum dia bisa menarik pelatuknya, Xiao Luo sudah muncul di hadapannya. Dia meraih senapan snipernya dengan cengkeraman kuat dan menendang perutnya. Ark, jeritan, dan kemudian Mina terlempar ke belakang tanpa daya seperti layang-layang yang dipotong dari talinya. Dia jatuh dengan keras ke tanah 4 meter jauhnya. Semua tulang di tubuhnya terasa seperti hancur, dan rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya. Dia tersedak dan kemudian memuntahkan darah di mulutnya. Saat dia mengangkat kepalanya, dia menatap tepat ke moncong senapannya. Hah, wajah Mina memucat saat dia menatap tepat ke arah Xiao Luo, yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia menelan ludahnya dengan kesakitan dan kemudian menarik napas berat karena ketakutan. Bagaimana dengan pertarungan yang adil? Ada senyuman masam di wajah Xiao Luo. Dia membenci wanita ini sejak pertama kali dia melihatnya, dan sekarang dia telah menjadi musuhnya, itu menjadi pemandangan yang cukup menyenangkan. Kamu, Mina menolak mengaku kalah dan mengertakkan gigi, namun sulit menyembunyikan rasa takut yang dirasakannya. Pada akhirnya, dia hanya memasang wajah berani dan mengangkat kepalanya. Hentikan omong kosongmu dan bunuh aku jika kamu mau. Saya bukan warga negara Mei jika saya bergeming. Baik-baik saja maka, Xiao Luo mengangguk dan mengabulkan keinginannya. Dia memantapkan senapan sniper dengan satu tangan dan menekan pelatuknya dengan jari telunjuknya. Bang, sebuah peluru menembus kepala Mina dan keluar melalui punggung, merenggut nyawanya dalam sekejap. Wanita itu pingsan dengan mata terbuka lebar, menolak untuk percaya bahwa Xiao Luo akan benar-benar melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu, bahkan pada saat-saat terakhir kematiannya. Dia benar-benar mesin pembunuh berdarah dingin, dan memikirkan bahwa dia berharap pria ini akan mengingat persahabatan yang telah mereka jalin selama perjalanan berbahaya mereka. Setelah membunuh Mina, Xiao Luo tidak bermalas-malasan. Dia berbalik untuk pergi dan melanjutkan perburuannya. Jika tentara Mei ini menginginkan dia mati, maka dia takut dia harus mengirim mereka dalam perjalanan menuju pencipta mereka. Rasa haus darah yang menakutkan merasuki hutan. Beberapa tentara Mei diledakkan berkeping-keping karena banyak kabel yang menempel pada granat dipasang di banyak jalur. Sementara beberapa lainnya dibiarkan tercekik di udara oleh tanaman merambat yang menjuntai di pepohonan, dan beberapa lainnya digorok lehernya oleh Xiao Luo yang datang entah dari mana. Ini adalah kematian yang mengerikan, dan pasukan yang terdiri lebih dari 100 orang segera berkurang menjadi hanya beberapa lusin orang dalam waktu kurang dari setengah hari. Namun tetap saja, mereka tidak lagi mengetahui keberadaan Xiao Luo. Dia adalah hantu dan musuh terburuk. Powell berada di ambang kehancuran. Dia menyerang sendiri tanpa izin apapun. Jika dia berhasil membunuh Xiao Luo, tidak dapat disangkal bahwa ini akan memberinya promosi. Namun, jika dia gagal, yang akan dia hadapi adalah pengadilan militer, dan inilah mengapa hanya ada satu jalan yang terbuka baginya, dan itu adalah membunuh Xiao Luo. Namun situasinya kini semakin suram. Warga negara Hua itu adalah malaikat maut. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya, tidak mungkin sama sekali. Rice berada di ambang gangguan mental. Kematian Mina, serta kematian banyak rekannya, telah mendorongnya ke dalam jurang ketakutan yang tak berdasar. Pria itu sama sekali bukan manusia, dia adalah pengumpul jiwa yang telah keluar dari neraka dengan sabit di tangan. Mereka hanyalah manusia biasa, jadi bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Grim Reaper itu?
Diam, Beastars. Wajah Powell berkerut karena marah. Dengan kedua tangannya, dia meraih kerah Rais dalam cengkeraman maut, sama buasnya dengan iblis. Tidak ada jalan untuk kembali bagi kita di sini, jadi dialah yang mati atau kita yang mati. Persetan dengan semua omong kosongmu tentang malaikat maut, aku akan menghabisinya, meskipun dia sendiri adalah Tuhan. Dia seperti orang gila yang sudah terjerumus ke dalam kegilaan. Kamu sudah gila. Jika bukan karena perintah konyol Anda, kami pasti sudah kembali ke pangkalan pantai, dan tidak akan lama sampai kami kembali ke rumah. Kami tidak perlu memprovokasi makhluk mengerikan seperti itu. Mina mati, semuanya mati, dan ini semua salahmu, Kapten. Didorong hingga ke ambang teror memicu reaksi buruk. Rice tidak membenci Xiao Luo karena kejam dan biadab, dan dia menyalahkan Powell. Kalau bukan karena dia memberikan perintah yang tidak masuk akal, segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Kamu Beastars jingan. Karena termakan amarahnya, Powell menendangnya hingga jatuh ke tanah. Dia mengacungkan pistolnya dan membidik Rice sebelum mengosongkan klipnya. Bang, 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 semua peluru bersarang di tanah dekat kepala Rice, dan suara peluru yang melewati telinganya membuat pria itu ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memekik ngeri, dan saat suara tembakan berhenti terngiang di telinganya, air mata sudah mengalir di wajahnya saat dia menatap Powell dengan tidak percaya. Thomas berdiri di sampingnya dalam diam sambil gemetar tak terkendali. Aku tidak gila, kamu terlalu pengecut. Powell berteriak, matanya melotot karena marah. Orang itu adalah seekor harimau yang dibesarkan oleh bangsa Hua, dan jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, dia akan kembali melahap kita dan mengubah kita menjadi tak lebih dari tumpukan tulang, teriaknya. Sambil menoleh, dia menatap ke arah Thomas dan merengut, hubungi markas besar sekarang dan beritahu mereka untuk memastikan seluruh area ini rata dengan tembakan artileri, dan pastikan mereka tidak melewatkan satu titik buta pun. Aku ingin pria Hua terkutuk itu berubah menjadi debu dalam serangan itu. Thomas terhuyung dan hampir jatuh ke tanah saat mendengar ini. Kak Kapten, orang-orang kita masih di dalam. Saya akan meminta penghargaan tertinggi bagi mereka, Powell berkata, itu perintah. Pria ini adalah iblis. Dia menjadi gila. Thomas dan Rice tercengang melihat pola pikir Powell. Tatapan matanya yang maniak, sikapnya yang tidak peduli betapa kejamnya kematian anak buahnya, ini sama sekali bukan Kapten Powell yang mereka kenal. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri saja. Aku bilang itu perintah, cepatlah bergerak. Powell menggeram, menendang Thomas begitu keras hingga pria itu terjatuh. Thomas segera bergegas dan memberi hormat. Pak. Dan kemudian dia berlari ke dalam truk dan buru-buru menghubungi markas besar di pangkalan pantai, meminta tembakan artileri dan memberi mereka koordinatnya. Terdengar suara tembakan sesekali, dan tiba-tiba terdengar suara panik melalui walkie-talkie meminta bantuan. Semua ini tampak seperti tanda kekalahan. Mereka adalah pasukan yang terdiri lebih dari 100 tentara, namun mereka tidak dapat menangani satu pun orang Hua Nation. Itu sangat menakutkan sekaligus mengecewakan. Kapten, markas besar telah merespons. Mereka akan melepaskan tembakan artileri dalam 5 menit. Thomas bergegas melapor kepada Powell, melompat keluar dari kendaraan segera setelah dia menghubungi pangkalan pantai. Bagus sekali, ayo pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Powell terkekeh dingin, dan kemudian dia meraih Rice, yang tergeletak di tanah, dan menarik kerah bajunya. Dia menendang pantat pria itu dan berteriak, masuk ke dalam kendaraan jika kamu tidak ingin mati. Yang jelas, Rice tak mau mati. Setelah sadar kembali, dia bergegas masuk ke dalam kendaraan secepat yang dia bisa. Mereka bertiga pergi dan menuju jalan di luar hutan. Begitu mereka tiba di jalan lurus, terdengar suara sesuatu yang merobek udara dan melengking. Mereka mendongak dan melihat serangkaian peluru kendali yang tampak seperti roket mini. Ada ekor api yang membuntuti di belakang masing-masing misil saat mereka melesat di udara, jatuh menuju hutan. Ledakan, 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 ledakan yang menggemparkan bumi bergema dan terdengar di telinga mereka. Bertonton tanah dan pepohonan diledakkan dan berubah menjadi debu. Bumi berguncang, dan seluruh hutan terkubur di lautan api. Tidak ada makhluk hidup yang mampu keluar dari ledakan hidup-hidup. Hahaha, Powell tertawa terbahak-bahak dan maniak. Senyumannya buas dan mengerikan, tapi di saat yang sama, masih ada bekas rasa sakit dan kegilaan di ekspresinya. Thomas dan Rice sedang menghadapi gangguan mental mereka sendiri. Masih ada puluhan anak buahnya di sana, dan kini mereka terjebak di zona serangan, tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup, dan mereka semua akan diledakkan di sana, tubuh mereka tidak akan pernah ditemukan. Mereka benar-benar hancur, dan hal ini juga berdampak buruk pada hati nurani mereka. Beberapa menit kemudian, setelah rentetan peluru kendali berhenti, tercium bau kental asap ledakan yang meresap di udara. Hutan di depan mata mereka telah diratakan dan dihancurkan seluruhnya, dan nyala api yang menderu-deru melonjak dengan ganas, memakan semua kayu. Tidak ada dua cara, tidak ada yang bisa bertahan dari ini. Apakah dia sudah mati? Tatapan Thomas bimbang saat dia menatap area itu dalam keadaan kesurupan. Seluruh area telah dibom dengan peluru kendali. Powell dan Rice sama-sama kagum dengan kehancuran yang terjadi. Siapa orang di sana yang bisa keluar hidup-hidup? Kata Powell. Benar, siapa yang akan selamat? Orang-orang kita semua sudah mati, gumam Rice. Tatapannya kosong dan lesu. Selama Mi mati, semua pengorbanannya akan sia-sia. Powell sedikit tenang. Dia menepuk bahu Rice dan menghiburnya. Saya yakin Anda akan berterima kasih kepada saya begitu kita pulang dan menerima pujian serta promosi. Rice tertawa, tawa yang mengejek. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, menaikkan pangkat dengan mengorbankan anak buahnya sendiri adalah hal yang tidak bisa diterima. Tiba-tiba, Thomas menjerit kaget dan terjatuh ke tanah. Matanya melebar saat dia menatap ke depan dengan kaget. Apa yang kamu teriakkan? Powell meraung. Thomas mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke kejauhan. Dia masih hidup, gumamnya. Powell dan Rice membiarkan pandangan mereka mengikuti arah yang ditunjuk Thomas. Mereka membeku, seolah-olah mereka tersengat listrik, dan ketakutan mereka terlihat jelas, seolah-olah mereka melihat hantu. Warna wajah mereka memudar, dan di luar pandangan mereka dapat melihat seorang pria berjalan keluar dari hutan dengan luka bakar dan darah menutupi seluruh tubuhnya. Ada lepu berdarah menutupi wajah dan lengannya, seolah-olah dia adalah mayat berdarah yang merangkak keluar dari neraka, seperti dia dikuliti hidup-hidup. Namun mereka dapat melihat bahwa luka di permukaan terus pulih, daging yang hangus itu rontok dengan sendirinya dan menggantikannya tumbuh daging baru. Mayat berdarah itu menuju ke arah mereka, satu kaki di depan kaki lainnya. Pada saat ini, rasanya suhu tiba-tiba turun ke titik beku. Saat mayat itu mendekat, wajahnya hampir sembuh seluruhnya. Wajah gagah terbentuk, dan siapa lagi selain Mi yang ingin mereka bunuh. Menakutkan dan menyeramkan, seolah gerbang neraka telah terbuka. Ketika Xiao Luo menuju mereka, semua luka bakar di tubuhnya telah disembuhkan oleh kekuatan penyembuhan sistem. Dia bertelanjang dada, hanya mengenakan celana dalam berwarna hitam milik militer.
Hanya butuh waktu sesaat baginya untuk berubah dari mayat yang mengerikan dan berdarah menjadi seorang pemuda gagah dan penyendiri dengan seluruh kulit dan dagingnya utuh, tetapi kengerian yang menimpa ketiga prajurit itu dengan kuat terpatri dalam diri mereka, jiwa. Hanya, monster macam apa ini? Powell dan Rice begitu ketakutan hingga mereka duduk di lantai, tidak bergerak. Mereka mengangkat kepala dan memandang Xiao Luo, diliputi ketakutan mereka. Meledakan seluruh hutan, langkah bagus, ini langkah bagus. Xiao Luo tertawa dingin. Seandainya dia tidak menemukan batu raksasa untuk diisyaratkan, dan jika bukan karena kemampuan penyembuhan sistem, perjalanannya mungkin akan berakhir di sini. Dia telah memikirkan segala jenis serangan, tapi hanya ini satu-satunya serangan yang menurutnya tidak akan berani dilakukan oleh pasukan Mei. Bagaimanapun, ini sama saja dengan memicu perang dan menyerahkan semuanya pada opini internasional. Tentara Mei seharusnya tidak melakukan ini hanya untuk membunuhnya, selain itu, masih ada 30-40 tentara SEAL lainnya di hutan. Kalian orang-orang dari negara Mei benar-benar menganggap diri kalian sebagai yang teratas di dunia, ya, dan kalian pikir kalian bisa melakukan apa saja. Xiao Luo mengejek, lalu mengganti topik. Ide siapa itu? Dia membiarkan pandangannya menyapu Powell, Rice, dan Thomas, rasa haus darah merah terlihat di tatapannya. Itu dia, itu idenya, Tuan Mi. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Rice dan Thomas segera menunjuk ke arah Powell. Mereka gemetar menghadapi keberadaan supernatural seperti itu, sampai ke dasar hati mereka. Pemberontak, mereka akhirnya menjadi bahan tertawaan internasional. Bahkan jika semua tentara negara Mei mengambil bagian dalam hal ini, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu menghancurkan orang ini. Jantung Powell berdebar kencang, keringat dingin mulai terbentuk. Tuan Mi, saya menyerah. Dia menyapa Xiao Luo dengan hormat. Sekarang setelah dia berhadapan langsung dengan kekuatan absolut, dia sepenuhnya tunduk. Selain itu, ada aturan dalam perang bahwa kamu tidak boleh membunuh orang yang menyerah, jadi menurutnya ini adalah tindakan terbaik. Menyerah. Xiao Luo memandang Powell seolah-olah dia sedang menatap orang idiot, dan kemudian dia berkata dengan tidak sabar sambil melambaikan tangannya, baiklah kalau begitu, aku menerima penyerahanmu. Tapi aturan penyerahan bangsa Hua mengharuskanmu bersujud. Menjilat, Powell tercengang dan juga gembira. Tidak ada yang lebih penting saat ini selain melindungi nyawanya. Ya, aku akan bersujud padamu. Powell segera berlutut di tanah dan bersujud pada Xiao Luo. Saat dahinya menyentuh tanah, kaki kanan Xiao Luo terayun ke bawah dengan kejam di belakang kepalanya. Retakan, kepalanya meledak seperti semangka di bawah tekanan, darah dan cairan otak menyembur kemana-mana, cukup banyak yang terciprat ke wajah Rice dan Thomas juga. Pemandangan kepala Powell yang pecah berkeping-keping dengan darah menetes kemana-mana memicu kegugupan mereka. Meskipun mereka telah menjalani apa yang mereka sebut sebagai pelatihan iblis, mereka tetap ketakutan pada saat ini. Mereka berteriak sampai tenggorokan mereka serak, Thomas kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Xiao Luo menatap mereka dengan apatis. Kalian juga ingin menyerah? Menggigil, jiwa mereka menggigil. Siapa yang berani menyebutkan tentang menyerah? Tuan Mi, karena bagaimana kami datang sejauh ini dari kota Brule, kenapa Anda tidak melepaskan kami, gumam Rice, memohon belas kasihan. Dia berlutut di tanah, ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Thomas memegang salib yang ia kenakan dalam genggaman maut, berdoa tanpa henti kepada Tuhan. Wajahnya benar-benar kehabisan darah. Biarkan kalian pergi, Xiao Luo tertawa, mengejek dan kedinginan. Aku benar-benar ingin melepaskan kalian, tapi kalian bersikeras mencari kematian. Begitu dia berbicara, dia mengayunkan telapak tangannya yang terbuka ke bawah ke kepala Thomas. Thomas, yang telah berlutut di tanah dan bergumam dalam doa, meninggal tanpa terjatuh. Tubuhnya terjatuh, kaku, dan meskipun Xiao Luo sangat marah, dia tahu bahwa Thomas hanya memainkan peran kecil, jadi dia membiarkan mayat pria itu tetap utuh dan memastikan kematiannya tidak menimbulkan rasa sakit. Didorong oleh rasa takut, Rice meninggalkan semua pikirannya dan melarikan diri. Sebuah pisau tempur mengikutinya seperti bayangan dan menancap di punggungnya, lalu keluar kembali melalui dadanya. Pada saat yang sama pisau itu menembus punggung dan dadanya, pisau itu juga menembus jantungnya. Beras jatuh ke tanah, darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Xiao Luo tidak lagi memperhatikan pria yang pada akhirnya akan mati. Dia mengenakan seragam kamuflase SEAL, naik mobil, dan berangkat menuju pangkalan pantai tentara Mei. Malam tiba. Di pangkalan pantai tentara Mei, tentara yang memegang lampu patroli menyapu setiap inci tempat itu seperti radar. Ada 2 kapal induk di sini. Seperti bangsa Hua, mereka ada di sini untuk mengevakuasi warga negaranya. Panglima tertinggi di sini adalah seorang laksamana belakang. Saat ini, Sarah Mitch-Elle sedang berdebat sengit tentang Xiao Luo dengan laksamana muda ini. Tuan Mi adalah asisten yang kami pekerjakan Mitch-Elle dari Hua Nation. Jika bukan karena dia, aku akan mati di tangan korps tentara bayaran Hunsa, namun kamu ingin dia mati. Saya akan menuntut Anda begitu kami kembali, dan Kapten Powell di bawah komando Anda. Emosi Sarah di luar kendalinya. Dia tidak mengerti mengapa tentara Mei ingin mencoba menyerang Xiao Luo. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan, Nona Sarah. Sama sekali tidak mungkin prajurit bernama Mi itu diizinkan kembali ke negara Hua, atau dia akan menjadi mimpi buruk bagi kita di masa depan, laksamana belakang menjelaskan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Mimpi buruk. Apa maksudmu, mimpi buruk? Kalian sudah terlalu lama menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa bangsa Hua adalah musuh, dan itulah mengapa kalian memperlakukan prajurit bangsa Hua sebagai potensi ancaman. Ini masalah politik, dan wajar saja jika Anda tidak memahaminya, Nona Sarah. Itu sudah cukup. Saya sudah menjelaskan semua yang saya perlukan. Silakan kembali dan istirahat, Nona Sarah. Sarah mengertakkan gigi. Saya akan memastikan Anda diadili. Kalau begitu aku akan menunggu, kata laksamana belakang sambil tersenyum. Sudut bibirnya bergerak-gerak tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang. Ketukan. Saat ini, ada seseorang yang mengetuk pintu. Siapa di sana? Laksamana belakang bertanya dengan agak tidak sabar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Sial, siapa itu? Laksamana belakang marah. Dia melangkah ke pintu dan siap menegur dengan kejam bawahan tidak kompeten yang menunggu di luar, menggunakan mereka untuk melampiaskan semua kemarahan yang dilontarkan Sarah Mitch-Elle padanya. Begitu pintu terbuka, moncong hitam ditancapkan tepat di kepalanya. Tuan Mi, wajah Sarah berkerut kaget saat dia melihat pria yang memegang pistol. Tak seorang pun akan percaya bahwa manusia itu ada di sini, bahkan Tuhan sendiri pun tidak. Ini adalah kantor laksamana belakang dan ada begitu banyak tentara di luar yang berjaga atau berpatroli. Mencoba menyusup ke tempat ini bahkan lebih sulit daripada mencoba berjalan di atas air.
Sungguh sulit dipercaya, sebuah tugas yang mustahil seperti mencoba berjalan di atas air telah diselesaikan oleh pria ini dengan begitu mudahnya. Sarah Mitch Ele membeku karena terkejut dan sedikit goyah saat dia menatap Xiao Luo. Kamu Mi dari Hua Nation. Laksamana belakang menatap Xiao Luo dengan mata melotot. Dia memiliki rambut putih penuh dan, meskipun ada pistol yang diarahkan ke kepalanya, dia tetap tenang dan menjaga sikap bermartabat. Xiao Luo tertawa. Kamu benar, tapi tidak ada hadiah untuk jawaban yang benar, jawabnya. Kamu sendirian memusnahkan korps tentara bayaran Hunsa, dan kamu dapat melarikan diri dari kota kecil yang dipenuhi lebih dari 500 tentara dalam keadaan utuh. Kamu adalah prajurit yang kuat. Apa pendapat Anda tentang menjadi warga negara Mei dan menggunakan bakat Anda untuk bangsa Mei? Selama Anda setuju, saya bisa segera mengatur agar Anda memiliki kartu hijau. Kartu hijau bangsa Mei secara universal diakui sebagai salah satu kartu yang paling sulit diperoleh, namun dengan keahlian dan kualifikasi Anda, mendapatkan kartu hijau ini akan sangat mudah, kata Laksamana belakang. Xiao Luo mencemooh pria itu dengan senyum mengejek. Saya tidak peduli untuk menjadi warga negara Mei. Satu-satunya alasan aku datang ke sini adalah untuk membunuhmu. Begitu dia mengatakan itu, dia menarik pelatuknya dengan jari telunjuknya. Bang, sebuah peluru menembus kepala Laksamana belakang, meninggalkan lubang menganga berdarah di punggungnya. Mata Laksamana belakang terbuka lebar dan tubuhnya menegang sebelum terjatuh ke lantai. Sarah memucat dan menatap Xiao Luo dengan gelisah karena ketakutan. Kamu membunuhnya. Dia menangis. Apakah itu tidak cukup jelas? Xiao Luo menjawab. Laksamana muda telah menyetujui permintaan Kapten Powell agar artileri menghujani hutan, yang merupakan alasan utama dia hampir terbunuh di hutan itu. Jika Xiao Luo tidak menarik pelatuknya, dia akan selalu menyesali kesempatan ini untuk membalas dendam pada Laksamana belakang. Aku pergi, Sarah. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Sebenarnya, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Xiao Luo melambai pada Sarah, lalu berbalik dan meninggalkan jalannya masuk. Sarah Mitch Ele tercengang dan pandangannya tertuju pada mayat Laksamana belakang. Sore berikutnya, Xiao Lu kembali ke pangkalan pantai tempat bangsa Hua memulangkan warga negaranya. Jiang Ziming dan pasukannya telah kembali ke markas beberapa waktu lalu, dan Tang Wantian juga aman dan sehat, berteman dengan Ji Xiying setelah mereka bertemu. Gong Gaofeng, kapten kapal, mengucapkan terima kasih kepada Xiao Luo karena telah mendengar dari Jiang Ziming tentang peristiwa yang terjadi. Gong Gaofeng terkekeh sambil menepuk bahu Xiao Luo. Kehebatan tempur seorang prajurit NSA memang bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kamu harus memaafkanku karena meremehkanmu di masa lalu, dia berkata. Xiao Luo hanya tertawa tanpa perlu menjawab apapun. Dia adalah warga negara Hua terakhir dari Libya yang mencapai pangkalan di pantai, dan di tengah sorak-sorai dan teriakan para penumpang segera setelah dia berangkat, armada tersebut berlayar pulang. Di malam hari, angin bertiup melintasi geladak. Xiao Luo dan Ji Xiying berdiri bersebelahan di haluan di dekat pagar, memandang ke kegelapan laut yang luas. Anda tidak terluka, kan, Tuan Xiao Luo? Ji Xiying bertanya sambil menatapnya dengan prihatin. Cahaya yang menyinari dirinya dan wajahnya yang halus membuatnya sulit untuk fokus pada hal lain. Xiao Luo menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, jawabnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, oh, benar, pastikan untuk melaporkan ke biro secepat mungkin bahwa Bais ingin menggunakan tentara Libya untuk membunuh saya. Baiklah, aku akan melakukannya, kata Ji Xiying sambil mengangguk lembut. Dan kemudian mereka tidak berkata apa-apa lagi. Tatapan Xiao Luo tertuju ke depan saat dia membiarkan angin laut membelai wajahnya. Ji Xiying melangkah semakin dekat, bersandar padanya, dan akhirnya menyandarkan kepalanya di bahunya. Terdengar suara batuk yang samar. Xiao Luo dan Ji Xiying berbalik dan melihat Tang Wantian berdiri tidak terlalu jauh di belakang mereka, terlihat agak canggung. Awalnya, Tang Wantian ditugaskan untuk berlabuh bersama warga negara di bawahnya, tetapi dia diizinkan untuk tetap di level ini karena hubungannya dengan Xiao Luo. Tang Wantian terkekeh. Aku tidak menyela apapun, kan? Dia berkata. Apakah terjadi sesuatu? Xiao Luo menjawab, langsung melanjutkan pengejaran. Saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Tang Wantian berjalan sedikit lebih dekat dan kemudian membungkuk dalam-dalam pada Xiao Luo. Terima kasih, Xiao Luo. Jika aku tidak bertemu denganmu, aku mungkin sudah mati. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kami teman sekelas, bahkan teman, dan aku mampu menyelamatkanmu, kata Xiao Luo. Kamu benar, tapi faktanya kamu menyelamatkan hidupku. Bagaimana kalau begini, setelah kita kembali, aku akan membelikanmu makanan. Ini mungkin tidak seberapa, tetapi itulah satu-satunya cara yang terpikir olehku untuk membalas rasa terima kasihku, kata Tang Wantian. Tidak perlu untuk itu, Xiao Luo menjawab dan menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja, jika kamu datang ke Xiahai, kamu bebas meneleponku melalui telepon. Baiklah kalau begitu, kata Tang Wantian sambil mengangguk dengan antusias. Ketika dia menyebutkan telepon, Xiao Luo segera mengangkat alisnya. Telepon yang diberikan kepadanya dibuat khusus oleh NSA dan hancur akibat ledakan di hutan, dan dia juga tidak terlalu yakin kapan telepon itu hilang. Dia bertekad untuk meminta satu lagi dari NSA segera setelah dia kembali ke rumah. Bagaimanapun, teleponnya adalah alat yang cukup penting. Bahkan bisa dikatakan itu sangat diperlukan. 5 hari kemudian, Xiao Luo dan Ji Xiying keluar dari bandara Xiahai. Gu Zhangguo secara pribadi datang untuk menyambut mereka. Dia segera memegang tangan Xiao Luo begitu dia melihatnya. Selama telah menyelesaikan misimu, Mi, dia berkata. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan seorang agen NSA maju dengan membawa telepon baru. Gu Zhangguo mengambilnya dari agen dan berkata, nomornya sama. Kami telah membantu Anda memulihkan kontak Anda sesuai dengan log panggilan Anda, dan saya yakin kami tidak melewatkan siapapun. Xiao Luo mengambil teleponnya. Bagaimana kamu akan menangani keluarga Bai? Jangan khawatir, saya akan terus mengabari Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk beristirahat. Saya akan meminta Night Sparrow memberitahu Anda jika ada misi, kata Gu Zhangguo. Xiao Luo mengangguk. Baiklah, aku akan mengamati Bai saja untuk saat ini. Saya percaya pada kekuatan biro tersebut, tetapi jika mereka melakukan aksi lain terhadap saya akan menanganinya sendiri. Sangat, Gu Zhangguo yakin bahwa keluarga Bai tidak hanya menantang Xiao Luo tetapi juga otoritas NSA. Xiao Luo kembali ke Crescent Bay setelah dia makan malam bersama Ji Xiying. Dia akhirnya memulai aplikasi WeChat setelah dia merasa bosan. Ada lusinan pesan yang menunggunya, dan semuanya dikirim oleh Zhang Dasan. Cek, kawan, kenapa kamu tidak mengangkatnya? Aku akan datang ke Xiahai hari ini, cepat jemput aku di bandara. Aku akan menghancurkanmu jika aku tidak melihatmu di bandara.
Xiao Luo mengerutkan alisnya saat dia membaca pesan itu, dan kemudian dia melihat tanggal pengiriman pesan itu. Mereka dikirim pagi ini, yang berarti Zhang Dasan sudah lama tiba di Xiahai. Dia segera menghubungi nomor pria itu, dan panggilan itu tersambung setelah 2 kali dering. Dasan, jangan katakan apapun, Lao Xiao, cepatlah datang ke Subbiro Keamanan Umum Longzhou dan bantu aku keluar. Cepat, oke, aku menunggumu, jawab Zhang Dasan. Suara paniknya terdengar di telepon tepat sebelum sambungan terputus. Subbiro Keamanan Publik Longzhou, berikan jaminan padanya, apa yang sedang terjadi, apakah dia ditahan di Subbiro? Kepala Xiao Luo dipenuhi pertanyaan, di Subbiro Keamanan Publik Longzhou. Zhang Dasan, duduk dengan tenang dalam setelan jasnya, menutup telepon pada Xiao Luo. Dengan wajah bulatnya yang bulat dan suara yang jelas dan meyakinkan, penuh dengan emosi, dia berkata, saat tumbuh dewasa, keluarga saya benar-benar miskin. Kami hampir tidak mampu membeli makanan 3 kali sehari dan kami tidak punya telepon. Ketika saya berumur 6 tahun, saya jatuh cinta dengan seorang gadis yang tinggal bersebelahan dengan kami. Dia benar-benar manis dan lembut, dan hanya dengan sekali pandang atau satu senyuman, sudah cukup untuk membuat jantungku berdebar kencang. Pada titik ini, air mata yang terbentuk di matanya hampir jatuh. Dia mengedipkan air matanya dan melanjutkan berbicara, lalu, tiba-tiba, dia pindah dan saya akhirnya melihatnya lagi lebih dari 2 dekade kemudian. Saya 90% yakin itu dia, karena saya tidak akan pernah bisa melupakannya. Jadi saya bertanya padanya, apakah Anda keberatan menunjukkan tanda lahir Anda kepada saya? Dan dia menjawab tidak, lalu dia mulai melepas pakaiannya. Kemudian, Zhang Dasan berbicara dengan wajah datar dan suara sedih kepada petugas di seberangnya yang merekam pernyataannya. Dan kemudian kalian menerobos masuk. Dia berkata. Petugas polisi yang menyelidiki itu menunjuk ke arah Zhang Dasan dengan marah dan meraung, saya akan membeli barang itu jika saya tidak melihat Anda dengan celana terbuka. Sialan, Tuan Petugas, tidak bisakah Anda menghormati saya sedikit saja? Saya mencurahkan hati dan jiwa saya untuk menampilkan pertunjukan ini, tidak bisakah Anda mempercayai kata-kata saya? Zhang Dasan berkata, selain itu, wanita muda ini sedang berjuang untuk bertahan hidup di masyarakat dan dengan cara ini kami mengurangi tingkat kasus pemerkosaan. Jadi, bukankah hal itu bisa dimaklumi selama mereka tidak dipaksa? Bukankah lebih baik jika kita semua melihat ke arah lain dan membangun masyarakat yang harmonis dan beradab? Bang, petugas polisi itu membanting meja dengan telapak tangan terbuka dan berat. Dia meraung, aku sudah muak melihatmu mencoba mencari jalan keluar dari masalah ini. Sebaiknya kamu berterus terang sekarang, atau kamu akan menghadapi lebih dari sekadar penahanan dan denda besar. Kamu tidak mungkin bisa diajak bernalar. Zhang Dasan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah 10 menit, Xiao Luo masuk. Dia membagikan uang dan bertukar salam dengan kepala subbiro sebelum membawa Zhang Dasan keluar. Zhang Dasan duduk di kursi penumpang dan kemudian segera melontarkan omelan berapi-api. Sial, aku kembali ke kebiasaan buruk, dan kali ini aku berakhir di biro. Ini bukan awal yang baik. Dia mengeluh. Kamu punya banyak keberanian. Xiao Luo memutar matanya ke arah Zhang Dasan sebelum dia menegur pria itu. Bisakah kamu bertindak bersama? Apakah sulit menemukan wanita yang baik untuk diajak berteman? Pelacur, benarkah? Pacar, itu adalah pacarku setidaknya bisakah kita mengingat fakta ini? Jangan hanya melontarkan kata prostitusi, setiap kali kamu buka mulut, kawan. Zhang Dasan berusaha mempertahankan tindakannya. Saya mungkin seperti ini, tapi saya tidak pernah mencoba melecehkan wanita di perusahaan. Kepala Departemen Li sangat cantik, dan Kepala Departemen Luo sangat menggemaskan, dan meskipun mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di Xiahai, mereka masih cukup sering kembali ke kantor pusat di Jiangcheng. Saya tidak pernah mencoba mengambil tindakan terhadap mereka, jadi Anda tidak boleh selalu bersikap negatif. Anda harus melihat sisi positifnya. Kalau begitu, jangan biarkan aku menghentikanmu. Xiao Luo memperhatikan pria ini baik-baik. Dia memiliki tubuh yang tidak gemuk atau kurus, dan hanya wajahnya saja yang tembem, dan itu membuatnya terlihat seperti seorang pejabat. Dia menyalakan mesin mobil dan mengganti topik. Kalau begitu, menurutku kamu sudah pernah ke cabang di Xiahai untuk melihatnya. Ya, dan saya bahkan sudah berbincang-bincang dengan mereka. Kampanye yang kami lakukan melawan Sumir ini sulit dan akan memakan waktu lama. Kami harus bersiap menghadapinya secara fisik dan mental. Oh benar, pabrik di Jiangcheng telah diserahkan kepada Feng Wuhen dan kelompoknya untuk dikelola. Mereka berlima memperoleh keterampilan dengan cukup cepat setelah belajar dan bekerja keras, dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik dalam menjalankan pabrik, lapor Zhang Dasan. Xiao Luo mengangguk mengakui, Jiangcheng memiliki Zhang Dasan dan Xiahai memiliki Li Zimeng, tetapi rencana pengembangan lokakarya Luo adalah memperluas ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Sebagai orang terdekatnya, Feng Wuhen dan keempat orang kepercayaannya harus dibentuk menjadi orang-orang berbakat yang mampu mengatur segala sesuatunya secara mandiri. Di mana Anda tinggal? Aku akan mengantarmu ke sana, kata Xiao Luo. Saya tadinya tinggal di cabang, tapi sekarang setelah saya bertemu kembali dengan Anda, menurut Anda di mana saya akan tinggal? Tentu saja, saya akan tinggal di apartemen mewah Anda di Crescent Bay, kata Zhang Dasan tanpa ragu-ragu. Xiao Luo mungkin tidak memberitahu Zhang Dasan bahwa dia menikah dengan Suli, tapi dia memberitahu pria tempat dia tinggal. Xiao Luo berkata, jatuhkan gadis itu, izinkan aku memperkenalkanmu pada seorang wanita cantik. Siapa wanita cantik itu? Zhang Dasan bertanya. Ketua perusahaan Huayao, jawab Xiao Luo, cantik dan kaya. Aku setuju dengan ini, cepat perkenalkan aku padanya. Bukan berarti Luo Workshop adalah raksasa finansial, jadi jika kita berhasil naik ke level Huayao Corporation, kita akan berada pada posisi yang stabil dalam pertandingan melawan Sumir ini, sobat, jawab Zhang Dasan sambil tertawa gembira. Saya pikir yang terbaik adalah Anda menyerah pada gagasan itu. Ketua perusahaan Huayao ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan bos Sumir, jadi tidak mungkin dia akan membantumu melawan Sumir. Apa masalahnya? Siapa bos Sumir? Kepala Departemen Li tidak memberitahumu. Dia tidak melakukannya. Tapi sekali lagi, mungkin itu karena saya terlalu bersemangat untuk mendapatkan satu dan saya meninggalkan kantor sebelum dia bisa menjelaskannya kepada saya, kata Zhang Dasan tanpa bergeming, sama sekali tidak merasa seperti dia telah membiarkannya keluar dan dia berbicara seolah-olah memang begitulah keadaannya. Wajah Xiao Luo berubah serius. Jika dia tidak sedang mengemudi, dia akan membuat orang ini terbang dengan sebuah tendangan. Ini Suli, jawab Xiao Luo. Suli, seperti dewi bangsa kita, Suli. Mata Zhang Dasan terbuka lebar. Sumir, Suli, kita sebenarnya akan berperang melawan dewi bangsa. Seandainya semua ini terjadi setahun yang lalu, saya bahkan tidak akan berani memikirkannya. Xiao Luo berhenti sejenak dan memikirkan dengan serius apa yang akan dia katakan.
Yah, kamu bisa memikirkan semuanya sesukamu sekarang. Ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu, katanya. Apa itu? Zhang Dasan bertanya. Xiao Luo terus menatap ke depan, lalu berkata, Su Li dan aku telah menyelesaikan akta nikah kami dan kami menikah atas nama. Apa? Zhang Dasan melompat dari kursinya, terkejut seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong, sedemikian rupa sehingga dia mulai berbicara dalam bahasa asing. Kamu dan Dewi Su memiliki akta nikah. Xiao Luo tahu dia akan bereaksi seperti ini. Jawabnya sambil menganggukkan kepala. Astaga, apa yang terjadi selama ini? Bung, apakah kamu mencoba menjungkir balikan duniaku? Zhang Dasan menjadi gila. Meskipun dia bertanggung jawab atas bengkel Luo, dia masih menganggap selebriti besar seperti Su Li berada di luar jangkauan mereka, sebagai dewa di langit. Namun sekarang, teman baiknya Xiao Luo menikah dengan dewa ini. Tidak peduli apa, ketika berita seperti itu menyebar, selalu muncul rasa tidak percaya yang kuat. Kami memang sudah mengambil akta nikah, tapi sebenarnya kami bukan suami istri. Hubungan kami rumit dan saya tidak bisa menjelaskannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Ingat saja, saat kamu bertemu dengannya nanti, jangan katakan padanya bahwa kita dari Luo Workshop, kata Xiao Luo. Bagaimana tidak, Anda dan Dewi Su mengumpulkan akta nikah Anda, yang berarti Anda adalah suami istri. Memulai perang besar dengan istrimu sendiri, katakan saja, kawan, dan lokakarya Luo dan Sumir bisa menjadi satu, kata Zhang Dasan. Xiao Luo mengangkat alisnya. Tidak sesederhana itu. Ini belum waktunya bagi kami untuk menunjukkan tangan kami. Bukannya dia tidak mencoba menyelidiki bagaimana perasaan Su Li terhadap lokakarya Luo. Keduanya belum sejajar. Jika mereka bergandengan tangan, bengkel Luo hanya akan berada satu anak tangga di bawah Sumir, dan bukan ini yang diinginkan Xiao Luo. Baik-baik saja maka, pasti ada alasan di balik perkataanmu, tapi aku masih sulit percaya kamu menikah dengan Dewi Su, Lao Xiao. Dia adalah impian banyak pria di negeri ini, dan di sini Anda menidurinya. Sekarang, jangan bilang kamu belum tidur dengannya. Bahkan Buddha pun akan tergerak oleh hasrat fananya jika ia memiliki wanita cantik di sisinya, akan sangat keterlaluan jika Anda tidak tidur dengannya. Aku tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpi terliarku sekalipun, bahwa kaulah yang akan dinikahi oleh Dewi Su. Zhang Dasan iri, cemburu, dan bahkan penuh kebencian. Petik 2, petik 2. Dan apa yang bisa dikatakan Xiao Luo tentang itu? Tidak ada yang perlu diceritakan karena dia tidak akan menikahinya jika mereka tidak gagal dalam hubungan ini. Xiao Luo sebenarnya mengirim pesan kepada Su Li segera setelah dia menginjakkan kaki di Xiahai, memberitahunya bahwa dia telah kembali. Tidak mengherankan, yang dia dapatkan hanyalah satu jawaban oke, jadi dia tidak membawa Zhang Dasan menemui Su Li ketika dia kembali ke Crescent Bay. Sebaliknya, dia langsung kembali ke apartemennya sendiri. Yesus Kristus, lampu gantung kristal, furnitur bergaya Eropa, warna emas sebagai tema sentral, dan nuansa Mediterania meresapi apartemen ini. Lao Xiao, ini pada dasarnya cocok untuk seorang raja. Zhang Dasan sangat terkejut dengan kemewahan apartemen ini, tapi dia segera mengubah topik pembicaraan. Di mana Dewi Su? Saya tidak sabar untuk bertemu dengan seorang superstar, hanya memikirkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Xiao Luo memutar matanya ke arahnya. Tenangkan dirimu, kamu berbau keringat, cepat mandi. Kamar mandinya ada di sana, aku akan membawakanmu satu set pakaian baru. Apakah kamu memiliki pakaian dalam yang bersih? Beri saya selusin atau lebih jika Anda mau, kata Zhang Dasan. Ekspresi Xiao Luo memburuk. Apa yang sebenarnya ingin dia berikan pada pria itu adalah pukulan telak di wajahnya. Zhang Dasan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru mengubah nada bicaranya, jika tidak, aku juga baik-baik saja dengan celana boxer. Anda tidak bisa mengharapkan saya untuk mengambil komando setelah mandi, bukan? Aku akan membodohi diriku sendiri jika aku bertingkah, dan aku tidak punya celana dalam yang menahannya. Aku akan mencarinya, Xiao Luo berkata dengan tidak sabar. Saat ini, dia benar-benar merasa telah terlibat dengan kelompok yang salah di masa kuliahnya. Tidak ada habisnya betapa kasarnya pria ini. Saat Zhang Dasan sedang bersiul dan menghibur dirinya di kamar mandi sambil mandi, bel pintu berbunyi. Xiao Luo tahu bahwa itu pasti bukan Su Li, karena dia akan membiarkan dirinya masuk tanpa membunyikan bel. Dia membuka pintu dan melihat Su Xiaobei dan Su Chanye berdiri di luar. Gadis itu seperti ukiran batu giok dengan sepasang mata berkilauan di wajahnya yang kemerahan, kepang kecilnya diikat menjadi ikal. Dia mengenakan gaun putih cantik, membuatnya tampak menggemaskan seperti seorang putri dalam dongeng. Ayah, peluklah, aku ingin pelukan. Gadis kecil itu sudah terlalu lama tidak melihat Xiao Luo, dan dia segera mengulurkan tangannya ke arah Xiao Luo untuk dipeluk. Xiao Luo juga sangat merindukannya, jadi dia membungkuk untuk mengangkatnya. Bei sangat merindukanmu, ayah, kata Su Xiaobei dengan suara manisnya dengan bibir cemberut setelah dia mematuk kening Xiao Luo. Dia memeluknya saat dia membiarkan Xiao Luo memeluknya. Xiao Luo mencubit wajah kecilnya. Aku juga sangat merindukanmu, katanya sambil menggendongnya ke ruang tamu, ayah membawakan beberapa mainan untukmu, lihat apakah kamu menyukainya. Dia dengan lembut mendudukkannya di bangku dan mengeluarkan sebuah kotak dari kopernya, membukanya untuk memperlihatkan mainan piano elektrik. Wah, berikan mainan itu padaku, ayah. Aku ingin mainan itu, ayah. Su Xiaobei berada pada usia di mana dia menyukai segala jenis mainan, dan melihat piano elektrik secara alami membuatnya sangat bersemangat. Xiao Luo tersenyum lembut. Dia ingin mengajarinya cara bermain, dan dia tidak menyangka Su Xiaobei akan mengulurkan tangan mungilnya saat mainan piano diletakkan di depannya. Dia menekan semua tombol, masing-masing tuts menghasilkan nada yang berbeda, dan gadis kecil itu sangat terhibur. Xiao Luo, aku mendengar dari Su Li kamu pergi bepergian ke Maladewa. Su Chanye bertanya. Dia memiliki rambut pirang di kepalanya, anting di telinganya, kulit pucat, dan eyeliner hitam di sekitar matanya. Dia mengenakan jaket kulit hitam ikoniknya. Su Chanye biasanya mengenakan pakaian hipster. Ya, jawab Xiao Luo. Sial, kenapa kamu tidak mengajakku bersamamu? Saya mendengar pemandangan yang menakjubkan di sana, terutama laut. Mereka bilang ini surga dunia, dan saya sudah lama ingin pergi ke sana. Aku tidak percaya kamu akan menyelinap keluar sana sendirian. Di mana rasa kesetiaanmu? Su Chanye berkata, kesal dalam kesuramannya sendiri. Pergi saja ke sana bersama istrimu setelah kamu menikah. Mengapa kamu membutuhkan aku untuk membawamu ke sana? Kata Xiao Luo. Menikah. Su Chanye mengerutkan alisnya, lalu dengan lambaian tangannya, dia berkata, aku tidak ingin menikah secepat ini. Masa mudaku tidak bisa disia-siakan hanya untuk seorang wanita lajang, dan aku tidak akan memikirkan tentang pernikahan sebelum berumur 30 tahun. Benarkan, putri kecil? Su Chanye mengajukan pertanyaan kepada Su Xiaobei, tetapi dia terlalu tenggelam dalam kegembiraan bermain piano elektrik dan bahkan tidak menjawab pertanyaannya.
Tiba-tiba, telinga Su Chanye bergerak-gerak. Dia mendengar suara air mengalir di kamar mandi. Hah, siapa yang mandi di kamar mandi itu? Begitu dia mengatakan itu, sebuah suara melengking mulai bernyanyi. Itu adalah kecantikan mabuk karya Li Yugang. Mata Su Chanye melebar saat dia menunjuk ke arah Xiao Luo dengan tidak percaya. Ya ampun, itu seorang wanita. Xiao Luo, kamu selingkuh dari adikku. Dia berkata. Xiao Luo sangat marah hingga hampir tertawa. Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa itu adalah seorang pria yang sedang bernyanyi? Dia menyindir. Seorang pria, Su Chanye mendengarkan dengan cermat, masih agak tidak percaya, tetapi dia tetap berpegang pada pendiriannya. Xiao Luo, apakah kamu menganggapku bodoh? Itu jelas suara seorang wanita, bagaimana mungkin itu laki-laki? Dia berkata, ini tidak bisa dilakukan, aku harus memberitahu adikku. Dia sudah lama tidak memberiku uang saku, tapi aku yakin dia akan memberiku persediaan yang tak ada habisnya begitu aku memberikan layanan ini padanya. Memikirkan hal ini sudah cukup untuk membuat pria itu keluar dari apartemen. Dia berteriak sambil berjalan keluar, Su Li, suamimu selingkuh. Hah, Xiao Luo tidak melihat apapun kecuali 10.000 keledai yang menginjak-injak kepalanya. Dan kemudian, dengan alisnya yang berkerut rapat, hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, bodoh ses. Pintu kamar mandi terbuka, dan Zhang Dasan mengeluarkan separuh tubuhnya, gelembung berbusa putih di atas kepalanya. Lao Xiao, keributan apa tentang kecurangan yang baru saja kudengar? Saya meminta Tumbelina untuk mengurus berbagai hal karena pacar saya tidak akan hadir hari ini. Sialan, semua kebisingan itu benar-benar membuatku kacau. Gambar kecil, mata Xiao Luo terbelalak karena terkejut. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang sedang dilakukan Zhang Dasan di kamar mandi. Xiao Luo sudah mencapai batas kemampuannya. Dia menatap tajam ke arah Zhang Dasan dan berteriak, keluar dari sini, pergilah ke sini sekarang juga. Sial, aku hanya bercanda, dan kamu menganggapnya sangat serius. Zhang Dasan memutar matanya, menarik tubuhnya kembali ke dalam dan menutup pintu dengan kuat. Lelucon macam apa itu? Xiao Luo merasa dirinya berada di ambang gangguan mental. Zhang Dasan menjadi semakin berani akhir-akhir ini. Setelah mandi, Zhang Dasan mengenakan piyama yang diberikan Xiao Luo padanya dan keluar dari kamar mandi yang panas mengepul. Hai, gadis kecil, apakah kamu ingat saya? Dia melambai pada Su Xiaobei, yang sedang bermain dengan mainan piano di depan meja. Su Xiaobei memiliki ingatan yang sangat baik. Dia berbicara dengan suara kekanak-kanakan dan berkata, kamu adalah paman Dasan. Haha, lumayan, tidak buruk sama sekali. Aku paman Dasanmu. Tidak, sebenarnya, aku kakakmu Dasan. Saya baru berusia 18 tahun ini. Zhang Dasan sangat gembira, dan dia berjalan mendekat untuk mencubit wajah kecilnya dengan penuh kasih sayang. Dia kemudian menoleh ke arah Xiao Luo dan berkata, hei, Lao Xiao, gadis kecil ini telah tumbuh cukup besar. Dia sangat sayang sekarang. Lihatlah dia terlihat seperti seorang putri dari dongeng, sangat manis, tapi dia tidak punya teman. Biarkan aku melihatnya lagi. Ah, dia sebenarnya sangat mirip denganmu. Apakah pepatah itu benar? Cerita tentang bagaimana anak-anak paling mirip dengan orang yang tinggal bersama mereka. Kau ngelantur lagi. Bisakah Anda fokus pada masalah yang ada? Xiao Luo menggeram. Hei, kawan, aku selalu fokus. Oh iya, cepat atur aku bertemu Dewi Su. Saya tidak bisa melewatkan kesempatan bertemu selebriti seperti itu, kata Zhang Dasan. Tidak lama kemudian, mungkin karena Su Chanye membawa cerita, pasukan penangkap pezina tiba. Dia membawa serta Su Li, Shen Qingyan, Cai Ziying, dan Luo Pingxiang. Su Li mengenakan gaun lipit putih bersih, wajahnya jernih seperti air mengalir, dan tidak ada sehelai rambut hitam pun yang keluar dari tempatnya. Kulitnya sangat pucat hingga bisa menyaingi salju, dan wajahnya yang cantik dan tanpa celah memberinya aura sikap acuh tak acuh dan jauh dingin, namun cantik. Shen Qingyan mengenakan gaun hitam panjang. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan rambut bergelombangnya tergerai di punggungnya. Itu menyoroti betapa sempurna dan pucat wajahnya. Dia memiliki tatapan tanpa ekspresi, dan matanya jernih seperti air, sosoknya yang menggairahkan memunculkan pesona liarnya. Bagi Zhang Dasan, momen ini sama tidak nyatanya dengan mimpi. Superstar Su Li yang hanya bisa dia lihat sekilas di televisi, majalah, atau dukungan merek, sebenarnya berdiri tepat di depannya, secara langsung. Di samping Su Li berdiri seorang wanita lain yang hanya sedikit kurang cantik, yang memiliki tubuh panas membara, dan seorang wanita yang tidak bisa dia alihkan pandangannya. Apakah ini wanita yang kamu sebutkan, Su Chanye? Su Li mengerutkan kening sambil menunjuk Zhang Dasan dengan ekspresi mengejek dan menanyakan pertanyaan retoris kepada Su Chanye. Su Chanye merasa sangat canggung. Dia telah mencari di seluruh apartemen tetapi tidak dapat menemukan orang lain. Dia tersenyum ketika dia tidak dapat menemukan bukti saya. Mungkin itu dia, katanya. Haha. Shen Qingyan merasa geli dan tidak bisa menahan tawa. Kalian dalam masalah, kawan. Beraninya kamu mengolok-olok Su Li dalam hal seperti itu. Sudah kubilang padamu, bukan. Bagaimana Xiao Luo bisa berselingkuh? Bahkan jika ya, dia tidak akan pernah membawa wanita itu kembali ke apartemen kecuali dia bodoh, katanya. Su Chanye merasa malu. Ini sama sekali bukan salahku. Itu karena pria ini terus bernyanyi dengan suara wanita saat dia mandi, dan saya mengambil kesimpulan yang salah, kata Su Chanye. Kak, The Drunken Beauty, seharusnya dinyanyikan dengan suara perempuan. Hanya karena pria itu bernyanyi dengan suara falsetto tidak menjadikannya seorang wanita, kata Shen Qingyan, tidak mampu menahan diri. Zhang Dasan tersenyum. Tetapi Anda tidak seharusnya menjadi orang yang patut disalahkan. Ini kesalahanku. Itu karena saya bernyanyi dengan sangat baik sehingga Anda mengira saya seorang wanita, katanya. Sial, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Su Chanye memandang Zhang Dasan seolah dia orang aneh. Xiao Luo, siapa dia? Shen Qingyan bertanya, menunjukkan ketertarikan pada Zhang Dasan. Dia adalah temanku, Zhang Dasan, jawab Xiao Luo. Dan kemudian, dia secara resmi memperkenalkannya pada Shen Qingyan. Dia menoleh ke Zhang Dasan, berdeham, dan berkata, ini adalah presiden perusahaan Huayao, Nona Shen, Shen Qingyan. Saat dia memperkenalkan Shen Qingyan, Xiao Luo mengedipkan mata pada Zhang Dasan, untuk memberi isyarat bahwa dia harus bersikap. Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan untuk membuatnya terkesan. Ketika Zhang Dasan melihat itu, dia segera berlari ke kamar Xiao Luo dan segera kembali. Ketika dia kembali, dia mengenakan jas dan dasi, dan rambutnya disisir rapi ke belakang, yang membuatnya tampak seperti orang sukses. Dia mengulurkan tangannya ke arah Shen Qingyan seperti pria yang ramah tamah. Senang bertemu dengan Anda, Nona Shen, katanya. Untuk sopan santun, Shen Qingyan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Senang bertemu denganmu juga, jawabnya.
Aku sudah lama mendengar tentangmu. Menurut Forbes, Anda adalah salah satu dari 10 tenaga pemasaran teratas di Hua Nation dan salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis Asia. Anda hampir berada di level yang sama dengan Chu Yunxiong, bos rumah Chongshan di Jiangcheng. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Ngomong-ngomong, kamu adalah wanita yang sangat cantik. Bahkan jika dibandingkan dengan Dewi Su, kecantikan Nona Sen tidak kalah dengan miliknya. Zhang Dasan bersenandung, tidak bisa berhenti memuji Shen Qingyan. Xiao Luo menghela nafas. Orang ini akhirnya menunjukkan warna aslinya. Ya Tuhan, kakak ipar. Temanmu sangat pandai mengolok-olok seseorang, kata Su Chanye tanpa basa-basi. Zhang Dasan segera melambaikan tangannya dan menjawab, berminyak. Apakah kamu tidak setuju dengan apa yang baru saja aku katakan? Aku, Su Chanye mencoba menjawab tetapi bingung. Dengan bijak, dia tetap diam. Jika saya bilang saya tidak setuju, maka itu akan menyinggung perasaan Shen Qingyan, pikirnya. Mengabaikan mereka, Su Li sudah duduk di sofa dengan pandangan tertuju pada Xiao Luo selama ini. Dalam benaknya, dia kesal padanya karena tidak membawakan apapun ketika dia kembali dari Maladewa. Setelah menerima sanjungan seperti itu, Shen Qingyan tertawa pelan dan berkata, Tuan Zhang, apa yang kamu lakukan? Saya juga menjalankan perusahaan, tapi dibandingkan dengan perusahaan Huayao milik Nona Sen, bisnis saya hanyalah bisnis kecil, tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Zhang Dasan, berusaha untuk bersikap rendah hati. Jalankan perusahaan. Hah, berhentilah membual. Terakhir kali aku melihatmu, kamu masih tinggal di daerah kumuh Jiangcheng. Ini baru kurang dari setahun, dan sekarang Anda bilang Anda punya perusahaan. Menurutmu dengan siapa kamu berbicara? Sebuah suara yang tidak setuju terdengar di seluruh ruangan. Itu adalah Cai Ziying, dan dia menyilangkan tangan di depan dadanya dengan ekspresi pedas di wajahnya. Jangan pernah menilai seseorang yang telah membuat kemajuan besar di masa lalunya. Nona Cai, Anda tidak memahami apa yang bisa dicapai seorang pria, balas Zhang Dasan dan menahan keinginannya untuk mengutuk. Dasar brengsek, apakah menurut Anda bisa mencapai kesuksesan seperti itu? Cai Ziying membalas ketika seorang wanita mencemooh. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Hah, itu hal terbodoh yang pernah kudengar. Jangan membuatku tertawa, dasar bodoh. Jika Anda tidak memiliki perusahaan, katakan saja. Beraninya kamu berpura-pura di depan Nona Sen, dia memarahinya. Dia berpikir bahwa Zhang Dasan begitu percaya diri. Dia mungkin akan mempercayainya jika dia mengatakan dia menjalankan toko kecil atau mendirikan kios. Tapi menjalankan perusahaan, beraninya dia. Apakah dia mencoba membuat Nona Sen terkesan? Dia tahu dari cara dia bertindak bahwa dia mencoba membuat Shen Qingyan terkesan. Dia adalah temanku. Jika kamu bersikeras bersikap kasar padanya, pergilah dari hadapanku. Xiao Luo merengut. Cai Ziying tidak berani membalas Xiao Luo. Dia tidak akan pernah melupakan bagaimana penampilan mata Xiao Luo ketika dia marah. Mereka membuatnya tampak menakutkan, seperti binatang buas, dan dia langsung diam. Xiao tua, apa yang kamu lakukan? Dia agen Dewi Su. Demi Dewi Su, jangan bersikap kasar. Lagi pula, bahkan jika Anda ingin memukuli seekor anjing, Anda harus mempertimbangkan siapa pemiliknya, cibir Zhang Dasan. Sekalipun Anda ingin memukuli seekor anjing, Anda harus mempertimbangkan siapa pemiliknya. Shen Qingyan, Su Li, Su Chanye, dan Luo Pingxiang semuanya sedikit terkejut. Mereka memandang Zhang Dasan dengan heran. Orang ini dengan sinis telah menempatkan Cai Ziying di tempatnya dengan penghinaan yang kejam ini. Dan dia melakukan itu dengan senyuman di wajahnya, seperti serigala berbulu domba. Wajah Cai Ziying memerah. Bajingan Earth, apa yang kamu katakan? Apa yang aku bilang? Saya menegur saudara saya atas perilakunya yang tidak pantas terhadap Anda. Apa masalahnya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Zhang Dasan berkata dengan nada polos. Cai Ziying memelototinya. Yang vulgar akan selalu layak untuk hidup di urutan paling bawah, cibirnya. Saya vulgar. Baiklah, jawab Zhang Dasan sambil tertawa. Bukankah kata, Bastard, vulgar? Sepertinya kamu tidak lebih baik dariku. Dan belum lagi, bahasa seperti itu datang dari seorang wanita. Kamu, desis Cai Ziying sambil mengertakkan gigi karena marah. Apa-apaan ini, orang ini luar biasa. Su Chanye sangat kagum. Dia sangat menghormati Cai Ziying dan kegigihannya untuk mempertahankan dirinya. Tapi orang ini memberi Cai Ziying sebaik yang dia dapat. Dia adalah sesuatu yang lain. Shen Qingyan menganggap Zhang Dasan menarik. Zhang, karena kamu bilang kamu memiliki perusahaan. Bisakah Anda memberitahu saya nama perusahaan Anda? Dia bertanya. Lokakarya Luo, jawab Zhang Dasan. Xiao Luo hampir memuntahkan teh yang diminumnya. Apa-apaan? Bukankah dia setuju untuk tidak mengatakan apapun? Apa yang dia lakukan? Xiao Luo merasa dikhianati oleh Zhang Dasan. Lokakarya Luo, setelah mendengar nama perusahaan, ekspresi Su Li, Shen Qingyan, dan Cai Ziying langsung berubah. Apakah itu Lokakarya Luo dari Jiangcheng? Shen Yanyan bertanya lebih lanjut. Itu benar, bengkel Luo Jiangcheng, jawab Zhang Dasan. Shen Qingyan menatapnya dengan cermat dan akhirnya teringat sesuatu. Jadi itu kamu, orang yang menggugat Taste Boots tahun lalu. Apakah Anda bertindak atas nama Lokakarya Luo? Bahkan ada video di internet. Oh, Nona Sen sudah melihat video itu. Zhang Dasan sangat gembira dan berkata, sepertinya saya memiliki kesamaan dengan Nona Sen. Apakah kamu bos Lokakarya Luo? Su Li, yang sedang duduk di sofa, kali ini berbicara. Bagaimanapun, dia adalah bos sumir yang sebenarnya. Bertemu dengan pesaingnya, wajar jika dia tidak bisa tetap tenang. Tepatnya, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas Lokakarya Luo, yang memimpin bisnis ini. Di atas saya, ada bos besar yang merupakan pemilik sebenarnya dari Luo Workshop, jawab Zhang Dasan sambil tersenyum. Su Li bertanya, jadi, siapa dia? Xiao Luo tiba-tiba menjadi sedikit gugup, khawatir Zhang Dasan akan mengungkapkan identitasnya sebagai pemiliknya. Baiklah, jika Dewi Su ingin bertemu dengannya, aku bisa memperkenalkannya padamu. Dan Anda dapat duduk dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama kami di kota Xiahai. Bagaimana menurutmu? Zhang Dasan berkata dengan ekspresi licik di wajahnya. Membahas kerjasama, apakah menurut Anda Lokakarya Luo Anda memiliki pengaruh untuk membicarakan kolaborasi dengan sumir kami? Itu tidak masuk akal, Cai Ziying mencibir. Zhang Dasan sangat marah. Bibi, tolong hentikan. Jika kamu tidak bisa berbicara dengan akal sehat, bisakah kamu tetap diam? Mendengarkan kata-katamu membuatku ingin memuntahkan semua yang kumakan malam ini, balasnya. Anda, Cai Zi gemetar karena marah. Ya Tuhan, pria itu luar biasa. Su Chanye mulai menghormati Zhang Dasan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa melawan Cai Ziying yang ganas dengan kata-kata. Zhang Dasan berbalik dan menatap langsung ke arah Su Li. Dewi Su, kamu adalah bos sumir, jadi aku akan menanyakan pendapatmu saja. Luo Workshop memiliki niat untuk bekerja sama dengan sumir di pasar Xiahai.
Apa pendapat Anda tentang pengaturan seperti itu? Dia bertanya. Suli berdiri, dan dengan suara yang jelas, dia berkata, saya akui bahwa lokakarya Luo sangat kuat di Jiangcheng. Jika Sumir mencoba mendapatkan bagian dari pasar di Jiangcheng, saya khawatir kami harus mundur dalam waktu 1 bulan. Jiangcheng adalah markas lokakarya Luo Anda, tetapi Xiahai adalah markas Sumir. Di sini, kami yang bertanggung jawab. Sederhananya, Dewi Su menganggap kami tidak memenuhi syarat untuk berkolaborasi denganmu. Itukah maksudmu? Zhang Dasan bertanya. Maksud kata-kata Suli sudah jelas. Mengapa Anda bersikeras bertanya? Apakah kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Cai Ziying mendengus. Suli tidak mengatakan apa-apa, diam-diam mengakui kata-kata Cai Ziying. Zhang Dasan tersenyum dan diam-diam menatap Xiao Luo. Saya mengerti, Dewi Su benar. Jika seseorang datang ke Jiangcheng untuk mengambil pangsa pasar dari bisnis lokakarya Luo kami juga akan melihat mereka sebagai duri dalam daging kami dan akan melakukan yang terbaik untuk mencabutnya secepat mungkin, katanya. Su Chanye menghampiri dan menepuk bahu Zhang Dasan dengan ramah. Itu bagus, kamu tahu itu. Jadi, bro yang berwajah besar, meskipun saya mengagumi Anda, saya tetap akan memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh mencoba mengganggu bisnis ini di kota Xiahai, katanya, bengkel Luo tidak akan mampu menahan Sumir saudara perempuan saya. Jadi, belum terlambat untuk berhenti sekarang juga sebelum Anda mengalami kerugian yang lebih besar. Jika kalian terus membuka bisnis, kalian akan kehilangan semua investasi kalian. Zhang Dasan tidak menanggapi kata-katanya. Sebaliknya, dia memperhatikan Su Chanye dari atas ke bawah dengan ekspresi terkejut. Wow, kamu pemuda yang tampan. Kamu memang adik Dewi Su. Kamu sangat tampan, sama seperti Tuan McDreamy di hati setiap gadis. Jika kamu menjadi O, B, Z, kamu pasti akan memikat semua gadis muda. Kak, aku mengagumi kecerdikan dan seleramu yang bagus. Senang berkenalan dengan Anda. Namaku Su Chanye. Panggil saja aku Xiao Su, jawab Su Chanye, tampak terkesan dengan kata-kata Zhang Dasan. Dia mengulurkan tangannya dan berinisiatif untuk berkenalan dengan Zhang Dasan. Adik iparmu baru saja memperkenalkanku. Jika menurutmu aku tidak menyinggung perasaanmu, panggil saja aku kakak, kata Zhang Dasan. Besar, kakak. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Xiao Luo segera menjadi marah. Apa-apaan raja, kakak, yang kamu bicarakan? Jangan bertingkah seolah kamu adalah ketua geng. Zhang Dasan memandang Xiao Luo dengan tenang. Tidak, tentu saja tidak. Namaku Zhang Dasan, bukan. Da artinya, besar, dan tambahkan kata itu pada, saudara, bukankah itu berarti, saudara besar? Bukan, Big Brother, yang Anda pikirkan, jelasnya. Hahaha, Shen Qingyan, yang terhibur dengan respon cepat Zhang Dasan, tertawa terbahak-bahak. Dia merasa pria ini adalah orang yang menarik untuk dikenal. Xiao Luo tidak bisa berkata-kata mendengar tanggapan Zhang Dasan yang kurang ajar. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Dia membalas. Sebelum Zhang Dasan bisa berkata apapun, Su Chanye menyela terlebih dahulu. Kakak ipar, menurutku ada baiknya memanggilnya kakak. Zhang Dasan terkekeh. Itu luar biasa. Xiao Su, aku lebih menghargaimu sekarang, jawabnya. Su Chanye berkata, kakak, saya ingin bertanya padamu. Anda harus mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Teruskan, jika ada sesuatu yang perlu Anda ketahui, silakan bertanya. Saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Zhang Dasan menepuk dadanya dan bersumpah. Apakah aku benar-benar tampan? Su Chanye bertanya, dan ternyata, itulah yang paling dia khawatirkan. Zhang Dasan meletakkan tangannya di bahu Su Chanye dan berkata, iya. Menurutku kamu sangat tampan, dan dia benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia mengagumi ketampanan pemuda itu. Su Chanye sangat gembira, kakak, aku mengagumi kejujuran dan keterus-teranganmu, haha. Jika menjadi tampan adalah sebuah dosa, maka kamu telah melakukan dosa yang keji. Zhang Dasan menumpuknya. Kakak, ayolah, biarkan aku memelukmu. Anda memiliki selera yang luar biasa. Anda memang mengenal saya. Petik 2. Ini, kawan. Keduanya berpelukan, merasa menyesal tidak bertemu lebih awal. Semua orang di ruangan itu terdiam. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Cai Ziying tidak tahan lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan keluar dari tempat itu. Shen Qingyan terkikik saat dia berjalan keluar setelah Cai Ziying. Xiao Luo, temanmu sangat menarik, katanya. Memang dia menarik. Berita yang Anda ketahui Luo Workshop ingin masuk ke pasar Xiahai. Kamu mendapatkannya dari dia, kan? Bibir merah Suli terbuka dengan lembut saat dia berbicara dengan Xiao Luo. Xiao Luo mengangguk. Ya, syukurlah, kamu berbeda dari dia. Suli tampak menghela nafas lega, lalu dia berdiri dan membawa Su Xiaobei keluar. Luo Pingxiang mengikuti di belakangnya. Gadis kecil itu melambai pada Xiao Luo dan berkata, selamat malam, ayah. Hanya Xiao Luo, Zhang Dasan, dan Su Chanye yang tersisa di apartemen. Xiao Su, kamu sangat tampan. Kamu bahkan jauh lebih baik daripada para pemuda populer itu, kata Zhang Dasan sambil terus menggoda Su Chanye. Kakak, kamu terlalu mendalam. Merupakan suatu kehormatan besar bisa mengenal Anda. Hehehe, sepertinya kita berdua sejenis, Xiao Su. Kakak, aku ingin melamar satu pelukan lagi untuk menyegel persahabatan kita. Tentu, ayo, keduanya kembali berpelukan. Xiao Luo tidak tahan lagi. Dia melangkah ke arah mereka dan memberikan tendangan masing-masing untuk memisahkan mereka. Aduh, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Lao Xiao, apakah ada yang salah dengan otakmu? Mengapa kamu menendang kami? Su Chanye dan Zhang Dasan bereaksi dengan wajah cemberut karena marah. Menendangmu, saya tidak hanya akan menendang Anda, tetapi saya juga akan membantu Anda mengendurkan otot secara gratis. Sialnya, kalian benar-benar menjijikan. Xiao Luo meregangkan lehernya beberapa kali dan meletakkan buku-buku jarinya, memperlihatkan senyuman jahat. Jeritan Su Chanye dan Zhang Dasan bergema di seluruh apartemen. Setelah menerima pukulan telak dari Xiao Luo, Su Chanye lari pontang-panting dari apartemen. Di sisi lain, Zhang Dasan berbaring di lantai sambil mengutuk Xiao Luo, karena dia tidak percaya Xiao Luo benar-benar akan memukulnya. Kita sudah sepakat untuk merahasiakan lokakarya Luo, tapi bibirmu yang lepas baru saja mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kaulah orang kuncinya. Sejauh yang saya tahu, kredibilitas Anda baru saja turun setengahnya, tegur Xiao Luo kepada temannya, menanggapi masalah ini dengan cukup serius. Zhang Dasan bangkit untuk menjelaskan dirinya sendiri. Kak, apa kamu tidak melihat betapa agresifnya wanita itu? Dia sedang menopause, saya beritahu Anda. Jangan takut pada mereka, ayo kita lakukan saja, katanya. Xiao Luo tidak mau repot-repot berbicara dengannya lagi. Dia memutuskan untuk mandi dan berencana untuk beristirahat setelahnya. Saat dia hendak pergi, dia melihat Zhang Dasan duduk dan tersenyum sendiri sambil melamun.
Xiao tua, Shen Qingyan benar-benar memenuhi semua kriteriaku, dan aku punya firasat yang sangat kuat bahwa dia adalah takdirku, katanya. Xiao Luo tampak geli dan berkata, bukankah kamu mengatakan hal yang persis sama tentang Kak Huang? Sial, ini tidak sama. Saya sudah lama menyerah padanya, dan Shen Qingyan adalah cinta baru saya. Lihatlah lekuk tubuhnya, dia penuh dengan aura liar dan menggoda, dan jika aku berhasil menaklukkannya, aku akan dengan senang hati menyumbangkan separuh hidupku. Zhang Dasan berkata dengan mata berbinar. Sebaiknya kamu berhenti bermimpi dan mulai menghentikan kebiasaan burukmu jika kamu benar-benar serius padanya. Xiao Luo memperingatkan. Tidak. Zhang Dasan menggelengkan kepalanya dan berkata, cinta ada di mata yang melihatnya, dan jika saya adalah secangkir teh Shen Qingyan, maka tidak ada gunanya saya berubah. Xiao Luo berpikir itu masuk akal karena dia juga setuju bahwa daging seseorang adalah racun bagi orang lain. Dia juga tidak yakin apa preferensi Shen Qingyan dalam hal berkencan, dan mungkin dia memang menyukai orang yang tidak bisa dipercaya seperti Zhang Dasan. Jika tidak, dia tidak akan mengomentarinya dengan penuh minat sekarang. Anda bisa mempertahankan segalanya kecuali menggurui pendampingan sosial. Jika kamu ketahuan melakukan hal itu lagi, jangan harap aku akan memberikan jaminan padamu, kata Xiao Luo, menjelaskan bahwa itu adalah peringatan terakhirnya, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Cek, apakah kita masih bersaudara atau apa? Zhang Dasan bangkit dari lantai. Kemudian, ponsel Xiao Luo, yang tertinggal di atas meja, bergetar, dan layarnya menyala, itu adalah pesan WeChat. Ya ampun, itu dari Nona Suli. Xiao tua, Nyonya Su telah mengirimimu pesan. Zhang Dasan berteriak. Katakan padaku apa yang dia katakan. Xiao Luo membuka pintu kamar mandi, dan dia tampak baru saja membilas rambutnya dan handuk melilit pinggangnya. Dia sangat peduli dengan perasaan Suli dan ingin membalasnya sesegera mungkin. Dia juga yakin bahwa pesan Suli tidak akan melibatkan hal-hal pribadi, jadi cukup aman untuk dibaca oleh Zhang Dasan. Cek, tutup pintumu, kamu flasher. Zhang Dasan memutar matanya dan mengangkat telepon Xiao Luo untuk memeriksa pesannya. Kak, dia mengirimimu emoji bola marah. Emoji bola yang marah. Xiao Luo tercengang karena sepertinya ini bukan yang akan dilakukan Suli. Mungkinkah ini benar-benar gaya SMS-nya? Apa yang ingin kamu balas? Ayo cepat, Zhang Dasan meludah. Cukup kirimkan tanda tanya padanya, jawab Xiao Luo tanpa ragu-ragu. Oke, Zhang Dasan segera membalas pesan tanda tanya. Tidak butuh waktu lama bagi Suli untuk membalas pesannya. Kali ini, dia mengirim emoji lain, seorang gadis kecil yang marah dengan gigi terkatup dan melontarkan pukulan. Kak, dia mengirimimu emoji marah lagi. Zhang Dasan berteriak lagi. Xiao Luo benar-benar bingung karena dia tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita itu. Biarkan saja dan jangan ganggu dia. Aku akan bertanya padanya secara pribadi. Xiao Luo memanggil Zhang Dasan lalu menutup pintu. Dia melanjutkan mandinya dan tidak ingin Zhang Dasan berada dalam lingkaran teks. Namun, Zhang Dasan tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dia sangat penasaran dengan alasan di balik kemarahan Suli, jadi dia menjawab, ada apa, sayang? Setelah beberapa saat, telepon bergetar lagi, dan Suli menjawab. Kamu telah meninggalkanku sendirian dan kedinginan sepanjang malam ini setelah kamu kembali. Apakah kamu masih melihatku sebagai kekasihmu? Ya Tuhan, Xiao tua, dasar brengsek. Beraninya kamu mengabaikan Nona Su, kamu bukan laki-laki. Zhang Dasan merasa kasihan pada Suli, dan dia mengutuk Xiao Luo, lalu menjawab, kamu salah paham, sayang. Saya hanya kelelahan karena perjalanan dan merasa lelah secara fisik. Bagaimana kalau begini, aku akan segera datang ke tempatmu setelah mandi, dan kita bisa bersenang-senang bersama, sayang kamu. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, saudara. Zhang Dasan meletakkan ponsel Xiao Luo dan merasa cukup puas dengan dirinya sendiri, karena dia yakin dia baru saja memberikan layanan yang baik kepada Xiao Luo dalam menyelesaikan potensi krisis pernikahannya. Kembali ke apartemen Suli, Suli baru saja selesai mandi dan memasuki kamar tidurnya. Sahabatnya, Shen Qingyan, terlihat sangat geli, menatap ponsel Suli. Apa masalahnya? Suli bertanya sambil menatap Shen Qingyan dengan bingung. Li, tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kamu menjadi sedekat itu dengan Xiao Luo. Shen Qingyan mengembalikan telepon ke Suli agar dia bisa melihatnya. Aku ingin menguji Xiao Luo, tapi dia malah menjawab dengan kata-kata yang lembek. Ini memberitahuku bahwa hubunganmu dengannya tidak sedingin itu. Menurutku kalian cukup mesra. Pipi Suli langsung memerah setelah membaca teks itu, dan dia bingung mengapa Xiao Luo mengatakan hal seperti itu. Namun, dia sadar bahwa dialah yang memulainya, jadi tanggapan Xiao Luo masuk akal. Shen Qingyan, lihat apa yang telah kamu lakukan. Dia berteriak pada Shen Qingyan dan bergegas keluar dari kamar tidur. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah menjelaskan kepada Xiao Luo dan mencegah kesalahpahaman. Pada saat yang sama, tepat setelah Xiao Luo mengetahui teks tersebut, dia memutuskan untuk segera menemui Suli untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ketukan. Mereka berdua bertemu di lorong, dan mata mereka bertemu. Dia mengenakan jubah mandi panjang seputih salju, yang memperlihatkan kakinya yang panjang dan seperti batu giok. Alih-alih menutupinya, jubah mandi malah memamerkan dadanya dengan baik dan menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Xiao Luo hanya ditutupi handuk putih di bawah pinggang, tubuh bagian atasnya yang berotot dan kencang terlihat sepenuhnya, dan dia tampak seperti sebuah karya seni. Dia kurus, tapi dia tidak terlihat lemah sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya tampak siap tempur dengan sedikit keliaran. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk? Wajah Suli memerah, dan bahkan telinganya pun memerah sekarang. Xiao Luo sama-sama terkejut dan berpikir, apakah dia benar-benar serius dengan pesan yang dia kirim? Jika tidak, mengapa dia mengenakan pakaian yang mengundang untuk bertemu dengannya? Mereka berdua bergumam bersamaan. Akhirnya menemukan kata-kata yang tepat, mereka berseru pada saat yang sama, kamu boleh pergi dulu. Mereka tercengang lagi saat berbicara serempak. Mereka saling menatap kaget dan kemudian tersenyum canggung. Kamu harus pergi dulu, kata Xiao Luo dengan sikap sopan. Suli menjawab, pesan WeChat dikirim oleh Shen Qingyan, bukan oleh saya. Aku baru saja mandi. Xiao Luo merasa lega karena dia bingung dengan pesannya, dan dia tahu dia tidak mungkin mengirim pesan seperti itu. Dia tertawa gugup lalu berkata, sebenarnya balasannya tidak datang dari saya juga, karena saya juga sedang mandi. Benar-benar, maka kamu harus lebih berhati-hati dengan ponselmu lain kali, jangan biarkan orang lain menggunakannya. Kamu juga, mereka tidak bertukar kata lagi dan berbalik untuk kembali ke apartemen masing-masing. Xiao tua, kenapa kamu sudah kembali? Apakah kamu seorang pria 1 detik? Zhang Dasan berkata sambil mendekatinya dengan cemberut. Dia berharap Xiao Luo bisa bertahan lebih lama bersama Suli.
Xiao Luo memaksakan senyum dan bertanya, Dasan, lihat, ada apa di belakangmu? Di belakangku, Zhang Dasan berbalik dan menyadari tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, Xiao tua, apa? Pada saat ini, Xiao Luo melancarkan tendangan keras ke pantatnya yang besar, dan Zhang Dasan menjerit dengan nada tinggi saat dia terbang melintasi ruangan dan mendarat di sofa dengan sempurna. Bahwa ia terbang seperti proyektil dalam busur sempurna membuat pendaratannya lebih dramatis dan lucu. Tujuan kedatangan Zhang Dasan di Xiahai lebih dari sekadar mengejar Xiao Luo. Dia juga bermaksud membagikan sebagian beban kerja Xiao Luo di sini. Bagaimanapun, bisnis kantor pusat bengkel Luo di Jiangcheng sudah cukup stabil, dan ketidakhadirannya tidak akan membuat perbedaan. Namun, Xiahai berbeda. Pekerjaan di Xiahai sama saja dengan menjelajah ke negeri tak dikenal, dan pertarungan sengit dengan pedagang lokal diperkirakan akan terjadi. Saat itu adalah awal bulan dan pembukaan lokakarya Luo di Xiahai. Sebelum hal ini terjadi, lokakarya Luo telah menerapkan banyak strategi pemasaran dan hubungan masyarakat. Acara promosi di berbagai toko retail juga telah dimulai. Dipandu oleh riset pasar mereka, rasa manis dari semua kue kering dan kue mereka dikurangi agar sesuai dengan preferensi konsumen Xiahai. Selain itu, variasi produk mereka telah ditingkatkan berdasarkan masukan dari peneliti mereka yang hilang, Luoqi. Luo Workshop ini menawarkan setidaknya 30 jenis produk lebih banyak dibandingkan Sumir. Namun, selain popularitas awal berkat pembukaannya, toko retail Luo Workshop mengalami penurunan penjualan yang besar dan tidak dapat mempertahankan basis konsumen sebaik Sumir. Di sisi lain, Sumir sama sekali tidak terpengaruh oleh lokakarya Luo. Di bengkel Luo divisi Xiahai, Xiao Luo duduk di kursi tengah dengan setelan hitam rapi, tangan kanannya mengetuk meja secara berirama. Sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa lokakarya Luo bisa gagal total seperti sekarang. Semua orang tahu betul bahwa lokakarya Luo mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri dalam perang ini, dan mereka tidak menyia-nyiakan upaya dalam penelitian dan pengembangan produk, pemasaran, dan dekorasi toko retail. Singkatnya, bengkel Luo telah berubah secara substansial berdasarkan sejarah dan budaya Xiahai untuk lebih menarik basis pelanggan Xiahai. Semuanya, ceritakan pendapatmu mengenai masalah ini. Xiao Luo mengumumkan perlahan karena dia tahu bahwa bengkel Luo membutuhkan lebih dari sekedar dirinya sekarang. Mereka harus bertukar pikiran dan meninjau kembali strategi merek mereka dan menentukan akar penyebab masalahnya. Selain Zhang Dasan, Li Zimeng, dan Luoqi, anggota kunci dari manajemen tingkat tinggi lokakarya Luo dan manajer retail juga hadir. Mereka bahkan melakukan konferensi video secara bersamaan dengan anggota manajemen senior dari kantor pusat Jiangcheng. Dengan kata lain, setiap pemangku kepentingan utama hadir pada pertemuan ini. Zhang Dasan telah memperkuat posisinya sebagai orang kedua, jadi Xiao Luo tidak perlu khawatir akan membayangi kekuasaannya dalam pertemuan ini. Seorang pria berdiri dan mengutarakan pendapatnya. Presiden Xiao, saya yakin orang-orang membeli produk dari Sumir karena alasan kebiasaan, katanya, 5 tahun yang lalu, ada waralaba toko roti bernama Fei Xue yang mencoba memasuki pasar Xiahai, dan mereka juga bertemu dengan reaksi yang sama seperti yang kita alami. Xiao Luo mengangguk dan bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kebiasaan lama sulit dihilangkan, dan upaya mengubah kebiasaan konsumen Xiahai tentu akan membutuhkan proses yang panjang. Lagi pula kita tidak bisa membiarkan defisit ini berlarut-larut, jadi kita harus melakukan perubahan dari dalam, jawabnya. Lanjutkan, menurut penelitian saya, 80% demografi konsumen adalah warga lanjut usia. Mereka lebih mementingkan pola makan sehat dan kesejahteraan fisik. Jadi jika perusahaan kami dapat membuat kue yang terbuat dari obat tradisional Tiongkok dan menjualnya dengan efek menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, saya sangat yakin bahwa produk ini akan sukses. Luoqi segera bereaksi dan menjawab, kami bukan dokter dan tidak tahu apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Bagaimana kita bisa mengembangkan kue seperti itu? Direktur Luo, itu adalah salah satu bentuk strategi pemasaran. Kue kami tidak perlu memiliki efek seperti itu. Yang kami butuhkan hanyalah membuat pelanggan percaya bahwa hal itu benar. Bukankah ini bohong? Luoqi mengerutkan kening dan menoleh ke Xiao Luo, bos besar, ini langkah yang buruk. Kita tidak bisa melakukan itu selamanya. Kredibilitas perusahaan harus diutamakan terutama di industri makanan dan minuman. Jika nama kami tercoreng, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan pelanggan kami. Banyak yang mengangguk karena mereka setuju dengan Luoqi. Mereka tidak bisa menerima penggunaan tipu daya bahkan demi meningkatkan penjualan perusahaan. Xiao Luo memerintahkan semua orang untuk duduk dan bertanya, ada lagi. Seorang manajer wanita berdiri dan berkata, saya sendiri juga telah melakukan survei. Saya memilih 10 toko retail secara acak dan mensurvei 50 pelanggan dari setiap toko. Ketika ditanya mengapa mereka memilih Sumir dibandingkan bengkel Luo, jawaban mereka sama persis. Sumir adalah merek terpercaya di Xiahai karena sejarahnya yang panjang di sini. Banyak yang percaya bahwa banyak pebisnis penggila uang di negara Hua bersedia mengganti abon daging kering dengan filter rokok untuk memperpanjang umur simpan produk mereka. Selain itu, mereka juga menambahkan banyak bahan pengawet ke dalam kue untuk tujuan yang sama. Tidakkah mereka tahu kalau bengkel Luo adalah merek terpercaya dengan sejarah panjang juga? Zhang Dasan bertanya. Presiden Zhang, kami memang merek terpercaya dengan sejarah panjang, tetapi berbasis di Jiangcheng. Namun dari segi reputasi nasional, bengkel Luo memang merupakan perusahaan yang sangat kecil. Meskipun kami mempunyai liputan nasional yang besar tahun lalu, orang-orang dengan sendirinya akan melupakan kami setelah beberapa waktu. Bagi masyarakat Xiahai, kami hanyalah nama asing tanpa latar belakang. Kalau dilihat dari sudut pandang seseorang, pria yang kita kenal akan selalu memenangkan kepercayaan kita dibandingkan orang asing, bukan? Saat dia mendengarnya, Zhang Dasan tidak bisa berkata-kata, dan dia cukup rendah hati untuk mengetahui bahwa lokakarya Luo bukanlah nama nasional. Manajer wanita itu kemudian berkata, kunci untuk meningkatkan penjualan kami adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Xiahai. Saya pikir kita bisa mempublikasikan gambar dan video bagaimana kue-kue itu dibuat di pabrik. Meninggalkan bahan-bahan ini di toko retail sepanjang hari dan menunjukkannya pada setiap langkah dalam proses produksi kami. Ini akan membantu mereka memahami bagaimana kue-kue kami dibuat dari awal hingga akhir. Tentu saja, kami harus menampilkan citra positif dan memperhatikan detail seperti masalah kebersihan. Setelah dia selesai berbicara, semua orang mulai berdiskusi, karena itu adalah ide yang sangat berani. Apakah ini akan menyebabkan bocornya rahasia bisnis kita? Produk-produk ini adalah kerja keras para peneliti, dan pesaing kami dapat memperoleh resep-resep ini tanpa usaha apapun. Ini merugikan kita, bukan? Li Zimeng meletakkan penanya dan mengajukan pertanyaan ini. Manajer perempuan itu menjawab, itu adalah pertanyaan yang sangat relevan. Jadi kami akan mengambil langkah paling penting dalam proses ini karena sebagian besar pelanggan kami bukanlah pembuat roti profesional.
Mereka tidak akan menyadarinya jika kami tidak mengungkapkan semua langkahnya, dan percaya bahwa apa yang kami tunjukkan kepada mereka seluruh prosesnya adalah kami secara terbuka. Semua orang mengangguk karena ini kedengarannya masuk akal. Presiden Xiao dan Presiden Zhang, izinkan saya membagi 2 sen saya, kata manajer lainnya. Dia adalah seorang manajer pria, dan dia berdiri sebelum melanjutkan. Dibandingkan Sumir, kami dianggap orang luar. Selain masalah adaptasi budaya, kami sebenarnya tidak punya keuntungan dalam hal harga. Seperti yang dikatakan manajer Wong, 80% pelanggan kami adalah warga lanjut usia, katanya, warga lanjut usia memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai harga dibandingkan dengan generasi muda. Penetapan harga akan diprioritaskan di atas segalanya, dan mereka akan cenderung ke arah produk dengan harga lebih rendah. Menurut pemahaman mereka, semua kue kering itu sama, dan jika demikian, mengapa mereka tidak memilih pilihan yang lebih murah? Ini sepenuhnya sesuai dengan sifat hemat mereka. Apakah maksud Anda kita harus menurunkan harga? Zhang Dasan bertanya dengan bingung. Manajer laki-laki itu mengangguk dan menjawab, ya, kita tidak boleh berfokus pada keuntungan saat ini, namun membangun akar dan menanamkan merek kita di pasar Siahai. Kita harus mendefinisikan kembali tujuan keuangan kita agar mampu menutupi total biaya operasional. Setelah kami mendapatkan pangsa pasar, barulah kami bisa memikirkan margin yang lebih tinggi. Kita mungkin tidak akan menang dalam perang harga melawan Sumir. Li Zimeng menjawab dengan tenang dan berkata, selain cadangan uang tunai Sumir yang mengesankan, pemiliknya, Suli, memiliki teman yang sangat dekat. Dia adalah presiden perusahaan Huayao, dan jika kami melancarkan perang harga, kami tidak akan memiliki peluang melawan keduanya. Para eksekutif Luo Workshop telah memaparkan solusi dan pendapatnya masing-masing. Kemudian, mereka semua diam-diam menunggu Xiao Luo melakukan panggilan terakhir. Xiao Luo berhenti bermain drum di atas meja, berdiri, dan dengan nada tegas, dia berkata, saya mengerti semua poin Anda, dan saya telah menyimpulkan 3 poin penting berdasarkan ide semua orang, kebiasaan, kepercayaan, dan harga. Berbicara tentang harga, Direktur Li benar. Luo Workshop pasti akan kalah jika kita terlibat perang harga dengan Sumir. Selain Huayao Corporation, Sumir sendiri sudah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Aset kami tidak ada apa-apanya dibandingkan aset mereka, jadi satu-satunya hasil dari perang harga adalah kekalahan sepihak bagi kami. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menurunkan harga kami. Semua orang mengangguk ketika mereka mencatat poin-poin ini. Tetapi, Xiao Luo tersenyum saat dia memenuhi syarat pernyataannya dengan pandangannya sendiri. Perang harga bukan berarti menurunkan harga, kita bisa bersaing dengan produk yang lebih mahal, ujarnya. Bersaing pada produk yang lebih mahal. Teori macam apa itu? Apakah yang dia maksudkan adalah kita dapat menaikkan harga untuk mendapatkan keunggulan di pasar dan memenangkan lebih banyak pelanggan? Para eksekutif lokakarya Luo tercengang karena mereka tidak dapat mengikuti inti argumen Xiao Luo. Xiao Luo terus menjelaskan, untuk roti dan kue kering, kami bertujuan untuk setara dengan Sumir. Namun yang kita perlukan adalah membedakan merek kita dengan produk yang memberi kita keunggulan mutlak, dan ini berkisar pada kata kunci, kebiasaan. Tidak ada aturan tegas mengenai produk apa saja yang boleh kita jual di bisnis roti selain roti dan kue kering. Tentu saja kami bisa menjual produk lain, seperti produk obat China yang disebutkan oleh Tuan Wang tadi. Kami akan mengembangkan minuman kesehatan TCM, minuman suplemen kesehatan berbahan dasar pengobatan tradisional Tiongkok yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Kami akan memposisikan minuman kesehatan TCM sebagai produk andalan kami dan menggunakannya untuk melengkapi roti dan kue kering kami yang lain. Harga produk Flux High Plus P ini harus dijual dengan harga premium, jika tidak, hal itu tidak akan meyakinkan konsumen. Saya yakin ini akan membantu meningkatkan penjualan keseluruhan di seluruh rangkaian produk kami. Petik 2. Bos besar, ide ini mungkin berhasil, tapi kami berspesialisasi dalam pembuatan kue, dan tidak ada yang tahu tentang pengobatan Tiongkok. Apakah kita merekrut tim medis? Luo Qi adalah kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan, jadi dia bertanggung jawab mengembangkan produk baru. Dia tidak memiliki latar belakang pengobatan Tiongkok, dia juga tidak berpengalaman dalam produksi minuman, yang juga bukan keahliannya. Kalaupun kita bisa mengembangkan produk seperti itu, bagaimana cara kita mempromosikannya? Bagaimana kami dapat meyakinkan masyarakat Siahai untuk percaya bahwa produk tersebut memang memiliki efek yang diklaim? Li Zimeng bertanya, pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak memerlukan uji tuntas yang menyeluruh, dan manajer kunci perlu mengambil tanggung jawab untuk mengajukan pertanyaan yang masuk akal, jika tidak, itu akan menjadi kelalaian tugas. Xiao Luo tersenyum dan menjawab, saya akan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan produk secara pribadi. Untuk pemasaran dan promosi, dia menoleh ke Kepala Departemen Pemasaran, Chang Jiamei, dan berkata, Direktur Chang, saya serahkan ini kepada Anda. Saya kenal dengan Presiden Rumah Sakit Bersalin dan Perawatan Anak, Guo Taining. Carilah dia karena dia sangat berpengalaman di bidang medis. Jika dia setuju untuk membantu, maka akan sangat mudah untuk mendapatkan dukungan dari pihak berwenang untuk produk kami. Tercatat, Presiden Xiao, Chang Jiamei menjawab dan mengangguk dengan kaku. Mengenai masalah kepercayaan, saran Direktur Cui untuk menampilkan video proses produksi kami di toko retail telah diterapkan di perusahaan lain juga, benarkan? Xiao Luo bertanya sambil melihat ke arah manajer wanita kedua yang mengungkapkan pandangannya. Itu benar, Presiden Xiao. Saya pernah melihatnya sebelumnya pada pertemuan pribadi dengan teman-teman di sebuah hotel. Kami dapat mengamati semua yang mereka lakukan dari kamar, jadi kami sangat yakin dengan kualitas hidangan di hotel tersebut. Ambil satu porsi udang karang Cina tumis, misalnya. Meski rasanya sangat lezat, lobster air tawar juga diketahui tumbuh subur di habitat yang tidak higienis. Namun, kami dapat mengamati bagaimana para koki memproses udang karang dengan cermat, yang sangat meyakinkan kami. Oleh karena itu, kami sama sekali tidak khawatir untuk memakan udang karang yang tidak higienis. Hal ini membuat banyak orang yang berhati-hati terhadap lobster air tawar merasa lega. Koki hotel menunjukkan kepada kami seluruh proses pembersihan udang karang. Selain membilasnya dengan pompa air yang kuat, mereka juga akan menyikat cangkangnya dan merendamnya dalam cuka dan air garam untuk membunuh bakteri yang tersisa. Terakhir, mereka akan membuang usus dan bagian kepala yang tidak bisa dimakan. Kami tidak perlu khawatir akan ancaman keracunan makanan akibat memakannya. Tentu, kami akan melanjutkan ini sesuai saranmu. Aku serahkan ini sepenuhnya pada tanganmu. Baiklah, itulah akhir dari pertemuan ini, kata Xiao Luo. Karena dia bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan produk minuman kesehatan TCM, Xiao Luo tidak tinggal diam lama-lama. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di Departemen R&D, dan Zhang Dasan mengikutinya berkeliling seperti bayangan. Apa yang terjadi denganmu? Apa yang Anda ketahui tentang pengobatan Tiongkok? Bagaimana Anda bisa memiliki pengetahuan profesional yang cukup untuk memimpin penelitian dan pengembangan produk? Bukankah kita berada di jurusan yang sama saat kuliah?
Zhang Dasan memiliki banyak pertanyaan saat mereka mengambil jurusan manajemen teknik yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, semua yang ditampilkan Xiao Luo sangat profesional, seolah-olah dia adalah seorang pahde dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Xiao Luo tidak repot-repot menjelaskan sambil terus mempelajari efek menggabungkan beberapa obat Tiongkok. Dia mencoba memasukkan esensi obat-obatan Tiongkok melalui ekstraksi dari pemanasan suhu tinggi. Luo Qi juga sangat terkesan saat dia mengamati Xiao Luo dengan cermat. Bos besar, kamu benar-benar tahu barang-barangmu. Jika aku bisa menikah dengan pria luar biasa sepertimu, aku akan dengan senang hati memiliki banyak anak bersamanya. Dia berkata. Dia selalu percaya bahwa Xiao Luo tahu segalanya dan sangat menghormatinya dari lubuk hatinya. Xiao Luo hanya menjawab dengan senyuman. Meneliti suplemen kesehatan semacam itu juga bukanlah hal yang mudah baginya. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemasukan obat-obatan Tiongkok, seperti masalah kompatibilitas antara bahan-bahan yang berbeda atau masalah keamanan apakah akan ada potensi racun yang dihasilkan sebagai produk sampingan. Mereka harus sangat berhati-hati karena hal tersebut menyangkut kesehatan konsumen. 5 hari kemudian, mereka berhasil mensintesis prototipe minuman kesehatan TCM. Mereka secara acak memilih beberapa sukarelawan untuk mengonsumsi minuman tersebut setiap hari, kemudian menginstruksikan mereka untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah 3 hari. Hasilnya menunjukkan tekanan darah dan kadar kolesterol mereka membaik. Mereka yang memiliki tekanan darah tinggi mengalami penurunan tekanan darah, sedangkan mereka yang memiliki tekanan darah rendah mengalami peningkatan tekanan darah. Hal ini membuktikan bahwa minuman tersebut efektif dalam menormalkan tekanan darah dan memiliki efek penyembuhan adaptif secara keseluruhan. Departemen pemasaran kemudian melakukan pekerjaan luar biasa dalam mempromosikan produk ini. Guo Taining telah meminta bantuan Direktur Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok Xiahai untuk mendukung produk ini. Produk tersebut juga diuji dan diverifikasi oleh rumah sakit itu sendiri, dan administrasi produk medis nasional kemudian mengeluarkan izin untuk mengizinkan penjualan produk ini. Tidak lama kemudian, produk pengobatan Tiongkok yang baru ini mencapai standar dukungan tertinggi. Oleh karena itu, produk ini sangat dicari oleh konsumen Xiahai segera setelah diluncurkan. Peningkatan jumlah pelanggan yang mengunjungi toko mereka untuk membeli minuman kesehatan TCM mempunyai efek limpahan pada penjualan kue kering dan kue kering, sehingga meningkatkan pendapatan Luo Workshop secara signifikan. Setelah konsumen mencoba sendiri minumannya, mereka menjadi duta produk terbaik dari mulut ke mulut, sehingga semakin menarik lebih banyak konsumen. Pasar roti Xiahai dibatasi oleh kapasitas kota, dan ketika penjualan Luo Workshop meroket, Sumir pasti mengalami penurunan penjualan. Setelah setengah bulan berturut-turut mengalami penjualan rendah, Cai Ziying, yang mengelola Sumir atas nama Suli, tidak bisa lagi berdiam diri. Dia bergegas ke Crescent Bay untuk melaporkan Suli, yang sedang sarapan bersama Su Xiaobei dan Luo Pingxiang. Lili, kita punya situasi yang besar. Cai Ziying adalah seorang wanita pemarah ketika dia mulai berteriak setelah memasuki apartemen. Siapa yang mengira Luo Workshop akan merekrut seorang ahli pengobatan Tiongkok untuk membantu mereka mengembangkan minuman obat Tiongkok yang dapat meningkatkan kesehatan warga lanjut usia? Mereka menyebutnya minuman kesehatan TCM, dan minuman ini telah menggerogoti pangsa pasar kami. Mereka yang membeli minuman ini juga menghabiskan uang untuk membeli kue-kue, dan Sumir mengalami penurunan penjualan hampir 2 juta hanya dalam waktu setengah bulan.